San Yuangang sedikit terkejut dan berkata, "Abadi? Seni abadi?" Setelah mengatakan itu, ia teringat bahwa anak ini baru saja datang dari dunia fana, dan menjelaskan sambil tersenyum, "Jangan panggil aku abadi, panggil saja aku kakak senior. Lagi pula, kami bukan makhluk abadi. Kau akan mengerti nanti." Dalam keadaan normal, para murid yang datang ke sini tidak memenuhi syarat untuk mengolah keabadian. Han Jien telah menanggung penghinaan dan kesulitan, semua demi mencapai keabadian. Namun, pemuda di hadapannya ini mengatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin? Ia buru-buru bertanya, "Kakak senior, jika kami tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi, apa yang kami lakukan di sini?" San Yuangang berkata, "Tentu saja ini tentang menjalankan misi. Jika kau beruntung, kau bahkan mungkin berkesempatan untuk mencapai keabadian." "Bagaimana aku bisa mencapai keabadian?" Hati Han Jien yang sebelumnya muram kembali berseri-seri dengan harapan. "Selama kamu menyelesaikan tugas setiap hari," San Yuangang berkata perlahan, "kamu akan memenuhi syarat untuk mencapai keabadian setelah 3 tahun." Han Jien sangat gembira dan tak sabar untuk menyelesaikan tugasnya. Ia bertanya, "Tugas apa saja itu?" San Yuangang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum pada Han Jien, sambil berkata, "Ada banyak jenis pekerjaan mengumpulkan herba, menambang, membuat pakaian, memancing, menebang kayu, mencuci pakaian, memasak. Ini misinya?" Han Jien benar-benar tercengang. Ini tidak berbeda dengan yang dilakukan orang biasa. San Yuangang telah mengantisipasi pikirannya dan melambaikan tangannya. Berkata, "Ini berbeda dari yang dilakukan manusia biasa. Mengumpulkan herba membutuhkan pengumpulan herba dan obat-obatan spiritual. Herba biasa tidak akan cukup untuk menyelesaikan tugas ini. Jangan coba-coba menipuku dengan gulma." Mendengar ini, Han Jien akhirnya mengerti. Yang disebut murid pinggiran sebenarnya adalah orang-orang yang melayani murid formal. Jika mereka berhasil, mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai keabadian di masa depan. Jika tidak, mereka hanya akan bisa melakukan pekerjaan serabutan seumur hidup. Memikirkan bakatnya sendiri, jika ia mengikuti prosedur normal, ia pasti tidak akan bisa mempelajari teknik keabadian. Ia telah melewati banyak badai. Apa artinya 3 tahun? Han Jien menggertakkan giginya dan berteriak, "Baiklah, aku akan melakukannya." Suara keras itu mengejutkan San Yuangang. Ia menggosok telinganya dan bertanya, "Misi apa yang ingin kau ambil?" "Mengumpulkan tanaman obat." Han Jien tinggal di desa pegunungan dan telah membantu orang tuanya mengumpulkan tanaman obat sejak kecil. Jadi dia tahu beberapa tanaman obat. Ekspresi San Yuangang agak aneh saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin ingin mengumpulkan tanaman herbal? Ramuan obat yang digunakan manusia fana mungkin berbeda dengan yang digunakan manusia abadi," pikir Han Jien. Namun, karena toh semuanya adalah ramuan obat, dan proses pemanenannya sama, ia tanpa ragu mengangguk, lalu berkata, "Ini semua tentang memanen ramuan." San Yuangang tidak banyak bicara. Ia mengeluarkan sebuah buku bersampul tebal dari tangannya dan menyerahkannya kepada Han Jien, sambil berkata, "Buku ini berisi nama dan penampakan semua tanaman obat di pegunungan sekitar. Selama kau mengumpulkan satu tanaman setiap hari, kau sudah menyelesaikan tugasmu." Mudah sekali, Han Jien mengambil buku itu, bahkan tanpa melihatnya, dan berjalan menuju deretan rumah tak jauh dari sana. Melihat kepergian Han Jien, San Yuangang terkekeh dan berkata, "Dasar bodoh. Semua tanaman obat dalam radius 10 mil sudah dipetik bersih. Kau akan kelelahan hanya mencari tanaman obat setiap hari." Han Jien tiba di depan deretan rumah dan melihat ada orang di dalamnya. Ia segera bertanya, "Permisi, ada orang di dalam?" Sesaat kemudian, terdengar suara dari dalam, "Penuh." Setelah mengunjungi beberapa tempat, yang semuanya penuh, Han Jien mengajukan pertanyaan-pertanyaannya di ruang ke-10, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Akhirnya menemukan kamar kosong. Han Jien menghela napas lega dan membuka pintu. Di dalamnya terdapat 2 tempat tidur. Di salah satunya, seorang anak laki-laki tertidur lelap. Di tempat tidur lainnya, perlengkapan tidur tertata rapi. Han Jien berjalan mendekat dan duduk. Begitu ia duduk, tempat tidur kayu itu berderit seolah-olah akan pecah. Han Jien segera berdiri dan melihat ke bawah tempat tidur. Ia melihat tempat tidur kayu itu kehilangan salah satu kakinya dan berkata dengan kesal, "Pantas saja tidak ada yang tinggal di sini. Apa ada yang bisa tidur di tempat tidur ini?" Anak laki-laki yang tertidur lelap itu tiba-tiba terbangun, berbalik dan menatap Han Jien, sambil berseru kaget, "Itu kamu." Han Jien mengenali orang itu sebagai anak pertama yang mendaki gunung hari itu dan berkata dengan ramah, "Halo, nama saya Han Jien." Orang yang satunya berkata, "Namaku Xiehu. Bukankah kamu sudah tereliminasi? Kenapa kamu di sini lagi?" Han Jien sempat bingung harus menjawab apa. Xiehu sepertinya mengerti sesuatu ketika melihat ini dan berkata, "Bagaimana kau bisa masuk? Itu tidak penting. Kau bisa tidur denganku." Ngomong-ngomong, ada yang salah dengan tempat tidur itu.
Beberapa orang yang datang ke sini kabur. Tidak apa-apa, aku akan membereskannya. Han Jien membalik tempat tidur, mengambil beberapa batang kayu, dan menyusunnya kembali. Xiehu, yang berdiri di samping, membelalakan matanya karena terkejut dan berseru, "Kakak, dulu kamu tukang kayu. Kamu bahkan bisa melakukan ini?" Han Jien tersenyum tipis dan menjelaskan, "Saya pernah melihat tukang kayu membuat sesuatu beberapa kali di desa sebelumnya. Kau akan mengerti setelah menontonnya beberapa kali." Xiehu menatap Han Jien dengan saksama, seolah-olah sedang melihat monster. Selanjutnya, Han Jien mulai mengobrol dengan Xiehu. Ketika Xiehu bertanya tugas apa yang Han Jien ambil, mata Xiehu kembali terbelalak, dan ia berseru kaget, "Kau pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya?" Han Jien mengangguk dan berkata, "Saya pernah mengumpulkan tanaman obat beberapa kali sebelumnya." Xiehu merasakan gelombang pusing dan berkata dengan lesu, "Kau berani melakukan tugas ini hanya setelah beberapa kali mencoba mengumpulkan? Kau benar-benar jenius." Saya belajar dari Xiehu bahwa cara para makhluk abadi mengumpulkan herba obat sangat berbeda dengan cara manusia biasa mengumpulkannya. Atau lebih tepatnya, jauh lebih sulit bagi para makhluk abadi. Herba yang dikumpulkan manusia biasa mudah dikenali, tetapi herba yang dibutuhkan makhluk abadi berbeda. Ambil contoh rumput pengumpul roh. Itu herba yang paling umum, tetapi Anda mungkin menemukan rumput roh jahat yang sangat beracun. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan setengah mati. Dan jika Anda sial, Anda mungkin mati jauh di dalam pegunungan tanpa diketahui siapapun. Han Jien menyusuri jalan setapak pegunungan, hatinya dipenuhi rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Namun, ia sudah menerima misi dan mengambil sekop. Ia tak mungkin kembali dan berganti ke yang lain. Menatap jalan terjal dan terjal di depannya, Han Jien menggertakkan gigi dan berkata, "Aku tak percaya aku akan mati diracuni." Seperti kata pepatah, saat kau sedang sial, bahkan air minum pun bisa mencekikmu. Nasib buruk Han Jien hanya berlangsung sebentar. Ia belum pergi jauh ketika melihat rumput pengumpul roh. Dengan gembira, ia meraih sekopnya dan mulai menggali. Setelah menggali, ia hendak meraihnya dengan tangannya ketika ia menyadari ada yang tidak beres. Xiehu bilang tidak ada tanaman obat dalam radius 10 mil. Bagaimana mungkin ia menemukannya secepat itu? Dengan pandangan sekilas, Han Jien melihat seekor ulat di atas daun. Dengan sigap menangkapnya, dan melemparkannya ke rumput pengumpul roh. Ulat itu mendarat di rumput, tubuhnya yang berwarna hijau kebiruan perlahan menghitam, lalu tak bergerak. Han Jien tersentak kaget, ini terlalu beracun. Jika ia menyentuhnya, bukankah ia akan mati seperti ulat itu? Memikirkan hal ini, Han Jien mendapat ide. Ia memanjat pohon dan mulai menangkap ulat. Murid-murid luar yang lewat tak kuasa menahan tawa melihat tindakannya, dan salah satu dari mereka bahkan bertanya, "Adik junior, kau mengumpulkan herba atau ulat?" Han Jien mengabaikan komentar mereka dan terus menangkap ulat. Setelah menangkap puluhan ulat, ia melangkah maju. Ia membuang herba pengumpul roh apapun yang dilihatnya, dan jika ulat mati, ia tidak mengambilnya. Jika masih hidup, ia menggalinya ke dalam keranjang obatnya. Han Jien bahkan tak melirik tanah dalam radius 10 mil, tetapi begitu mencapai lebih dari itu, ia mulai mencari secara menyeluruh. Ia mengabaikan area datar yang mudah ditemukan, khususnya mencari tempat-tempat yang sulit diakses orang lain. Dalam percakapannya dengan Xiehu tadi malam, ia mengetahui beberapa hal tentang sekte tersebut. Ternyata Xiehu sudah menyelidiki urusan sekte tersebut sebelum kedatangannya. Tempat mereka berada disebut sekte Tianming, agama negara di mata orang biasa, tempat tinggal para dewa. Sebenarnya, orang-orang di sini tidak disebut dewa, melainkan kultivator, dan mereka tidak mengolah ilmu abadi, melainkan ilmu Tao. Namun, ketika kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, mereka memang bisa terbang di udara dan melintasi bumi seperti dewa, mampu melakukan apa saja. Meskipun mereka tidak bisa mencapai keabadian, mereka bisa memperpanjang umur mereka. Menurut Xiehu, begitu seseorang memasuki jalan seorang kultivator, ia bisa hidup setidaknya hingga 200 tahun. Di antara orang biasa, yang tertua hanya sedikit di atas 100 tahun. 200 tahun memang waktu yang sangat lama. Sekte Tianming memiliki 2 tempat halaman dalam, tempat semua kultivator sejati tinggal, dan halaman luar, tempat para murid pinggiran melakukan pekerjaan serabutan. Ada lebih dari 1000 murid pinggiran seperti mereka. Beberapa telah berada di sana selama lebih dari 10 tahun. Sementara yang lain baru saja tiba. Jika mereka beruntung, mereka bisa mendapatkan kualifikasi untuk berkultivasi. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan terjebak melakukan pekerjaan serabutan selama sisa hidup mereka. Meskipun Han Jien agak kecewa, setidaknya ia telah tiba di tempat para dewa tinggal. Selama ia bekerja keras, ia pasti bisa menjadi dewa. Mengumpulkan herba adalah tugas yang sangat berisiko, dan umumnya, murid-murid luar tidak melakukannya. Hanya ada sekitar 30 murid pengumpul herba di seluruh halaman luar. Han Jien menggali selama beberapa hari, menjadikannya hobi. Ia mencari herba dari fajar hingga senja setiap hari. Keberuntungannya cukup baik.
Meskipun ia tidak menemukan herba langka, ia bisa menemukan satu rumput pengumpul roh setiap hari, yang hampir tidak cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Perlu dicatat bahwa banyak murid di halaman luar bahkan tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut. Gagal melakukannya berarti tidak mendapatkan makanan. Dalam sekejap mata, Han Jien telah berada di halaman luar selama lebih dari sebulan. Selama waktu ini, ia hanya mengumpulkan herba. Hari-harinya terasa membosankan, tetapi ada saat-saat yang membahagiakan. Di bulan ini, Han Jien gagal mencapai keabadian, tetapi ia belajar seni bela diri dari dunia fana. Xiehu adalah seorang guru seni bela diri yang meluangkan waktu setiap hari untuk mengajari Han Jien. Pada hari itu, Han Jien pergi ke pedalaman pegunungan untuk mencari tanaman obat seperti biasa. Ia baru berjalan sekitar 10 mil ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul. Han Jien segera berbalik dan melihat seorang murid berusia sekitar 20 tahun, berpakaian putih, berdiri di sana. Wajahnya agak pucat. Mereka yang berpakaian putih adalah murid-murid pelataran dalam. Xiehu menjelaskan bahwa murid-murid pelataran dalam mengenakan pakaian yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat kultivasi mereka. Murid-murid tahap pemurnian Qi mengenakan pakaian putih, murid-murid tahap pembentukan fondasi, sebagai penatua, mengenakan pakaian merah. Murid-murid tahap inti emas mengenakan pakaian kuning, dan pemimpin sekte mengenakan jubah tau kuning tua. Mereka yang berjubah ungu adalah murid-murid tahap jiwa baru lahir yang legendaris, yang memegang kekuasaan absolut di dalam sekte. Han Jien mengenakan pakaian abu-abu, lambang murid luar, sementara San Yuangang mengenakan pakaian biru karena ia adalah murid nominal. Murid nominal, meskipun bukan murid sejati, memiliki kualifikasi untuk mencapai keabadian. Tanpa pertemuan yang kebetulan, seorang murid luar tidak bisa langsung menjadi murid formal. Hanya dengan terlebih dahulu menjadi murid nominal, kemudian berprestasi, dan menarik perhatian seorang tetua, mereka dapat memiliki kemungkinan untuk menjadi murid formal. Tujuan Han Jien saat ini adalah menjadi murid nominal. Itulah sebabnya ia rajin mencari tanaman obat. Jika ia menggali satu tanaman obat setiap hari dan bertahan selama 3 tahun, ia akan memenuhi syarat untuk berkultivasi. Melihat murid berjubah putih itu, Han Jien terkejut. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan murid formal sejak menjadi murid luar. Ia segera berkata, "Salam, saudara senior, nama saya Han Jien." Melihat wajah pucat murid tersebut, ia menduga Han Jien sangat haus dan buru-buru mengambil labu berisi air dari keranjang obatnya, lalu memberikannya. "Saudara senior, ini untukmu." Ia menjelaskan bahwa rasa haus yang berlebihan dapat menyebabkan kulit sepucat itu. Pemikiran Han Jien sederhana sebagai sesama murid dari sekte yang sama. Mereka seharusnya saling membantu. Murid berjubah putih itu mendengus dingin, menjatuhkan labu yang diberikan Han Jien kepadanya, dan berkata dengan nada menghina, "Seorang murid luar sepertimu ingin ikut campur dalam urusan orang lain." Ekspresi Han Jien agak tidak menyenangkan. Dari kata-kata pihak lain, jelas bahwa dia meremehkan murid-murid luar. Meskipun menjadi murid sekte Tianming, murid luar dan murid formal berada di dunia yang berbeda. Yang satu masih manusia biasa, hanya menyandang gelar abadi yang hampa, sementara yang lain adalah seorang kultivator sejati. Para kultivator memiliki karakteristik yang sama, mereka sama sekali tidak menganggap serius manusia biasa. Tetua yang menyelamatkan Han Jien benar-benar satu dari sejuta. Di sana, angin menderu, cahaya putih menyambar, dan 3 murid berjubah putih muncul di dekatnya. Ketiganya berusia sekitar 20 tahun, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Si laki-laki tampan dengan paras yang memukau, sementara si perempuan sungguh memukau, memancarkan pesona yang memikat. Salah satu pria itu melangkah maju dan berkata dengan angkuh, "Tang Xiaofeng, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini." Tang Xiaofeng mendengus dingin dan berkata, "Ini sekte Tianming. Apa kau tidak takut para tetua akan meminta pertanggungjawaban jika kau membunuhku?" Wanita itu mencibir, "Saudara Tang, jangan marah. Asal kamu serahkan barangnya, kami tidak akan mempersulitmu." Wajah Tang Xiaofeng berubah dingin, dan dia berkata dengan marah, "Dasar jalang, beraninya kau datang? Kalau bukan karenamu, mereka pasti salah paham, kan?" Wanita itu mengibaskan poninya dan terkekeh, "Hehe, kalau kau tidak merayuku, bagaimana mungkin mereka salah paham?" Ia lalu mengedipkan mata pada 2 pria di sampingnya dengan genit. Kedua pria itu tertawa terbahak-bahak, tawa mereka sungguh mesum. Han Jien akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita dan kedua pria itu telah berencana menjebak Tang Xiaofeng. Tetapi apa motif mereka? Tang Xiaofeng tertawa dan berkata, "Jadi begitu. Dasar jalang, bahkan jika nyawaku terancam, aku akan membunuhmu hari ini." Kilatan cahaya putih muncul di depannya, dan sebilah pedang panjang melayang di depannya. Ketiganya kemudian melepaskan artefak magis mereka, sebuah kipas dan 2 pedang panjang. Kipas di depan wanita itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Saat ia hendak bergerak, ia tiba-tiba berkata kepada Han Jien, yang berdiri di samping Tang Xiaofeng, "Kakak senior, kau tidak akan bergerak?" Tang Xiaofeng dan Han Jien sama-sama terkejut,
Yang pertama berbalik dengan waspada. Seketika, ketiga artefak magis itu melesat ke arahnya. Tang Xiaofeng berteriak pelan, tangannya membentuk segel tangan. Pedang panjangnya bersiul dan melesat ke depan, langsung menangkis dua pedang yang datang. Penguasa raksasa yang mengikutinya, memanfaatkan pantulan pedang itu, menghantam dada Tang Xiaofeng. Dengan bunyi kerak, tulang dadanya patah, dan tubuhnya terpental ke udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Setelah melukai Tang Xiaofeng dengan parah, wanita itu berkata kepada dua orang di sampingnya, "Pergi dan bunuh orang itu." Kedua sosok itu berkelebat dan muncul di hadapan Han Jien bagaikan hantu. Salah satu dari mereka berkata, "Adik junior, kau sungguh sial. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tak kau lihat." Tang Xiaofeng terbatuk, memuntahkan seteguk darah. Sekarang dia mengerti segalanya. Wanita itu hanya menggertak. Para murid luar kekurangan energi spiritual dan bahkan bukan kultivator. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kekurangan yang begitu kentara? Dengan senyum pahit, Tang Xiaofeng berdiri. Melihat keduanya hendak membunuh Han Jien, dia segera berkata, "Sebagai kultivator, tidakkah kalian merasa rendah diri membunuh manusia biasa?" Dia sebenarnya tidak ingin menyelamatkan Han Jien. Dia ingin memanfaatkan percakapan itu sebagai kesempatan untuk mengulur waktu. Wanita itu terkekeh dan berkata, "Kau masih ingin menyelamatkan manusia?" Ia seolah bisa membaca pikiran Tang Xiaofeng dan tertawa, "Kurasa kau ingin mengulur waktu untuk pulih dari lukamu." Setelah itu, ia tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan berkata kepada mereka berdua, "Bunuh." Kata bunuh baru saja terucap dari bibirnya ketika Tang Xiaofeng tiba-tiba melepaskan senjata ajaibnya, menyerang wanita itu. Bersamaan dengan itu, ia muncul di hadapannya, melancarkan rentetan serangan telapak tangan. Jika mereka berdua membunuh Han Jien sekarang, wanita itu mungkin akan binasa di bawah serangan Tang Xiaofeng. Kultivasi Tang Xiaofeng jauh melampaui wanita itu, hanya upaya gabungan ketiganya yang dapat menahan serangannya. Tanpa berpikir dua kali, keduanya segera melepaskan senjata ajaib mereka untuk menyerang punggung Tang Xiaofeng, sembari juga melemparkan beberapa jimat. Saat itu, Han Jien menjadi yang paling aman. Setelah terkejut sesaat, ia menjatuhkan keranjang obat yang dibawanya dan melarikan diri. Ini pertarungan antara makhluk abadi, bukan sesuatu yang bisa melibatkan manusia fana seperti dia. Satu gerakan salah saja, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Han Jien berlari lebih dari 1 mil sebelum menemukan hutan lebat. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk. Begitu masuk, ia merasakan aura dingin yang terpancar dari pepohonan. Han Jien menggigil dan tiba-tiba berhenti. Teringat 3 orang yang akan mengejarnya, ia menggertakkan gigi dan berlari cepat. Ia belum berlari jauh ketika mendengar desiran angin di belakangnya. Tang Xiaofeng tiba-tiba muncul di sampingnya lalu ambruk ke tanah. Di luar hutan, samar-samar suara 3 sosok dapat terdengar. "Xiao Die, haruskah kita melanjutkan pengejaran? Apa yang kau kejar? Ini zona mayat terlarang. Kau mau mati? Bagaimana jika mereka tidak mati? Jangan khawatir. Tempat ini sangat aneh. Bahkan Tuan pun tidak bisa memahaminya. Mereka tidak akan bertahan lama." Mendengar ini, Han Jien tiba-tiba merasa kepalanya berat dan kemudian pingsan. Tanah terlarang mayat adalah area terlarang di dalam sekte Tianming, yang diketahui oleh semua murid formal. Namun, hanya sedikit murid luar yang mengetahuinya, karena sekte tersebut tidak menghargai nyawa mereka. Murid luar tidak berbeda dengan orang biasa. Singkatnya, mereka adalah murid sekte. Terus terang, mereka hanyalah pekerja kasar. Tanah terlarang mayat sangat menyeramkan. Siapapun yang berada di bawah tahap pendirian fondasi pasti akan mati saat memasukinya, terutama di malam hari. Hutan itu dipenuhi energi yang mencekam, pepohonan gundul, dan samar-samar suara ratapan hantu dapat terdengar sungguh mengerikan. Sinar terakhir matahari terbenam menembus celah-celah dedaunan, menyinari Han Jien. Han Jien merasakan sakit yang menusuk di matanya, dan ketika ia membukanya sedikit, ia mendapati dirinya terbaring di tanah, bersama Tang Xiaofeng yang terluka parah dan tak sadarkan diri di sampingnya. Melihat matahari akan segera terbenam, pikiran pertama Han Jien adalah segera pergi. Jika ia tidak kembali ke kamarnya malam itu, ia pasti akan dihukum. Begitu berdiri, Han Jien kembali ragu, bertanya-tanya apakah ketiga orang itu sudah pergi. Jika tidak, bukankah ini seperti domba yang akan disembelih? Apa yang harus kita lakukan? Han Jien berpikir sejenak, lalu menghampiri Tang Xiaofeng, meletakkan tangannya di lubang hidungnya, dan mendapati Tang Xiaofeng masih bernapas, lalu ia menghela napas lega. Wajah Tang Xiaofeng pucat, pakaiannya di bagian belakang robek, dan luka yang mengejutkan itu mengeluarkan banyak darah. Pakaiannya berlumuran darah merah. Han Jien segera merobek sehelai kain dari pakaiannya dan menggunakannya untuk membalut tubuh Tang Xiaofeng. Setelah selesai, ia menjatuhkan diri ke tanah. Begitu ia duduk, ia merasakan nyeri yang tajam di pantatnya dan segera berdiri. Melihat ke tempat ia baru saja duduk, sebuah batu putih seukuran ibu jari tertanam dalam di tanah. "Sialan!" gerutu Han Jien sambil menendang batu itu.
membuatnya terlempar cukup jauh. Setelah menendangnya, ia hendak duduk ketika tiba-tiba ia merasakan nyeri yang menusuk di dadanya, dan napasnya menjadi jauh lebih sulit, seolah-olah ia tercekik. Karena khawatir, Han Jien mencoba bernapas dalam-dalam, tetapi rasanya seperti tidak ada udara di sekitarnya. Apapun yang ia coba, ia tidak bisa menghirup apapun. Ini pertama kalinya Han Jien menghadapi situasi seperti ini, dan ia panik, berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Kenapa tidak ada udara di sini? Teringat percakapan yang tak sengaja ia dengar dari ketiga orang tadi, wajah Han Jien tiba-tiba memucat. Jurang mayat? Apa aku benar-benar akan mati di sini? Ia segera melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang istimewa di hutan itu. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa tempat ini memiliki nama yang begitu aneh. Tidak, kalau kita tidak menemukan jalan keluar, kita pasti akan mati karena kekurangan oksigen. Han Jien berlari beberapa langkah ke arah Tang Xiaofeng, mencoba mengangkatnya. Namun, Tang Xiaofeng terlalu berat. Bahkan dengan sekuat tenaga, ia tak mampu mengangkatnya. Tak berdaya, ia hanya bisa berlari ke dalam hutan. Pikirannya sederhana, jika ia keluar dengan cara yang sama, ia pasti akan mati jika bertemu 3 murid resmi. Hutan itu tampaknya tidak terlalu besar, ia seharusnya bisa melarikan diri dari arah lain. Baru beberapa langkah berlari, kaki Han Jien tiba-tiba lemas, dan ia pun jatuh ke tanah. Saat terjatuh, ia secara naluriah megap-megap, menghirup udara segar dalam-dalam, lalu menarik napas dalam-dalam lagi beberapa kali. Setelah itu, Han Jien kebingungan. Tak ada udara di tempat ia berada beberapa saat sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin ada di sini? Apakah hutan ini benar-benar aneh? Terkadang ada udara, terkadang tidak. Untuk membuktikan dugaannya, Han Jien berjalan ke samping sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa langkah, udara menghilang lagi. Han Jien segera mundur beberapa langkah, dan udara itu muncul kembali. Han Jien berjalan ke lokasi lain dan akhirnya menyimpulkan bahwa hanya ada udara di area sekitar 3 zang di bawah kakinya. Tidak ada udara di area sekitarnya. Tetapi jika ada udara di sini, tetapi tidak di tempat saya berada sekarang, mengapa saya tidak mati karena kekurangan oksigen setelah kehilangan kesadaran? Han Jien mulai ragu. Mengetahui kepribadiannya, ia tidak akan pernah menyerah sampai ia menemukan akar permasalahannya. Tidak jauh dari situ, tubuh Tang Xiaofeng kejang-kejang, dan busa putih muncul di sudut mulutnya. Melihat ini, Han Jien segera menarik Tang Xiaofeng ke sisinya sebelum melanjutkan berpikir. Saat matahari perlahan menghilang di balik cakrawala, kegelapan menyelimuti dunia. Di hutan yang tadinya sunyi, angin dingin tiba-tiba bertiup, dan pepohonan di sekitarnya tampak layu, berubah menjadi batang-batang kering. Di sekitar pohon-pohon kering ini, sosok-sosok putih samar terlihat berkeliaran seperti hantu, diiringi lolongan memilukan. Ini, Han Jien pernah mendengar cerita hantu sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya ia melihat pemandangan yang begitu realistis, terutama hantu-hantu yang berkeliaran, yang membuatnya merinding dan jantungnya berdebar kencang. Sesaat kemudian, para hantu yang berkeliaran itu tampaknya telah menemukan sesuatu dan bergegas menuju lokasi Han Jien dengan gigi dan cakar yang terbuka. Semakin dekat, Han Jien bahkan bisa melihat penampakan mereka. Mereka adalah makhluk transparan yang memancarkan cahaya putih, berpakaian, dan tampak sangat menakutkan, tidak berbeda dengan hantu yang digambarkan sang pendongeng. Beberapa dari mereka bahkan memamerkan taring panjang dan mengeluarkan suara-suara mengerikan. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Tubuh Han Jien gemetar. Ia yakin hantu-hantu ini akan mencabik-cabiknya begitu mereka menerkamnya. Mendengar suara Han Jien, hantu itu menjadi makin bersemangat dan mempercepat langkahnya, hampir mencapai Han Jien. Han Jien memejamkan matanya dengan putus asa. Detik berikutnya, ia mendengar raungan yang menyakitkan. Kemudian, raungan itu semakin keras, dan suasana mencekam itu perlahan memudar. Karena penasaran, Han Jien membuka matanya, tetapi cahaya putih yang menyilaukan memaksanya untuk menutupnya kembali. Ketika ia membukanya lagi, yang bisa ia lihat hanyalah kegelapan, dan hantu-hantu yang berkeliaran itu telah lenyap. Ada apa? Han Jien mencubit pahanya, dan rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia yakin ini bukan mimpi. Semua ini terasa begitu aneh hingga terasa seperti mimpi. Hantu-hantu itu jelas-jelas berusaha membunuhnya. Jadi mengapa mereka semua lenyap? Tiba-tiba, Han Jien teringat cahaya putih dan berseru kaget. Benar, hantu paling takut pada cahaya putih. Tapi bagaimana mungkin ada cahaya putih di sini? Ia menatap langit, tetapi tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya sama sekali. Han Jien memejamkan mata, berusaha keras mengingat kembali kejadian yang baru saja disaksikannya, dan akhirnya memastikan bahwa cahaya putih itu berasal dari sampingnya. Namun, area di sekitarnya begitu sempit, dan selain Tang Xiaofeng, tidak ada yang lain. Mungkinkah ia memiliki harta karun yang dapat mengusir hantu? Tidak. Jika ia benar-benar memiliki harta karun, mengapa ketiga murid formal itu mengatakan bahwa ia ditakdirkan untuk mati dan mengalami kekurangan oksigen?
Kekurangan oksigen? Han Jien sepertinya mengerti dan mulai berpikir ulang. Kekurangan oksigen dan hantu sama-sama metode pembunuhan. Karena tempat ini disebut tanah terlarang Mayatin, mengapa ketiga murid itu tidak berani masuk? Benda aneh itu pasti ada di sini. Kekurangan oksigen Tang Xiaofeng berarti bukan ada harta karun di tubuhnya, melainkan harta karun itu ada di sekitarnya. Setelah mempertimbangkan hal ini, Han Jien tanpa ragu mulai mencari di sekelilingnya. Area itu tidak luas, dan ia dengan cepat mengumpulkan beberapa benda ranting, batu, dan berbagai benda lainnya. Untuk memastikan ada harta karun di antara benda-benda itu, Han Jien buru-buru memasukkannya ke dalam saku dan berlari ke depan. Ia berlari lebih dari 10 langkah tanpa kehabisan oksigen. Setelah berpikir sejenak, Han Jien melanjutkan berlari, dan tak lama kemudian ia melihat sesosok hantu yang berkeliaran. Melihat hantu itu, Han Jien merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Hantu itu tampak sama bersemangatnya, memamerkan taring dan cakarnya saat menerjangnya. Han Jien berdiri tak bergerak, tangan di saku, menunggu cahaya putih muncul. Saat hantu itu mendekat, cahaya putih kembali memancar dari tubuh Han Jien. Cahaya itu menyala, dan hantu itu berteriak ketakutan, berbalik, dan melarikan diri. Han Jien menjadi bersemangat, tebakannya benar salah satu barang di dalam saku itu memang harta karun. Saat ia mulai bersemangat, ia mendengar Tang Xiaofeng memanggil dari belakang. Jantungnya berdebar kencang, dan ia berpikir, bagaimana mungkin aku melupakan orang itu? Ia segera berbalik dan berlari ke arah Tang Xiaofeng. Tang Xiaofeng sudah terbangun. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik tubuhnya. Wajahnya pucat, ia terengah-engah, tetapi ia tidak bisa bernapas. Ketika Han Jien tiba, Tang Xiaofeng tercengang melihat tidak ada hantu di sekitarnya dan ia tidak terlihat kekurangan oksigen. Kemudian, Tang Xiaofeng melihat Han Jien berlari ke arahnya, dan bahkan sebelum ia sampai, hantu-hantu di sekitarnya tampak takut padanya, berteriak ketakutan, dan semuanya lari terbirit-birit. Yang lebih mengejutkan Tang Xiaofeng adalah apa yang terjadi selanjutnya begitu Han Jien tiba. Ia bisa menghirup udara segar. Tang Xiaofeng tertegun. Ia menatap Han Jien dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, "Kau punya harta karun?" Han Jien juga merasa memiliki harta karun dan hendak mengungkapkannya ketika teringat tindakan Tang Xiaofeng sebelumnya yang melempar labu. Diam-diam ia menjadi waspada. Jika ia benar-benar memiliki harta karun, dan harta karun itu dapat mengusir hantu, pastilah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana jika ia mengungkapkannya, dan pihak lain merebutnya lalu membunuhnya untuk menutupinya? Ketiga pria itu rela membunuh Tang Xiaofeng untuk hal yang sama. Mengapa Tang Xiaofeng tidak bisa membunuhnya seperti yang mereka lakukan? Terlepas dari apakah Tang Xiaofeng akan membunuhnya, Han Jien harus berhati-hati. Ia berkata, "Kakak senior, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti." Tang Xiaofeng sulit mempercayai bahwa seorang murid luar bisa memiliki harta karun, tetapi masalah ini sangat penting, dan ia harus memastikannya. Ia berkata, "Kau benar-benar tidak punya harta karun." Setelah mengatakan itu, ia juga merasa itu menggelikan. Jika pihak lain punya harta karun, akankah ia memberitahunya? Han Jien menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Tang Xiaofeng berpikir sejenak, lalu bergegas menghampiri Han Jien dan menggeledahnya. Ketika menemukan kerikil dan ranting di saku Han Jien, ia bertanya dengan bingung, "Dari mana kau mendapatkan semua barang acak ini?" Han Jien berkata, "Hantu-hantu itu hendak menyerang kita. Jadi aku mengambil beberapa barang untuk mengusir mereka." Tang Xiaofeng terkejut, lalu tersenyum kecut. Mereka semua hantu pendendam, dengan tingkat kultivasi tertentu. Makhluk-makhluk ini tidak bisa membunuh mereka. Melihat ekspresi Han Jien yang kebingungan, ia tidak melanjutkan pencarian, hanya menganggap kejadian sebelumnya sebagai kebetulan. Melihat tubuhnya lagi, ia menyadari luka Han Jien telah sembuh secara misterius, semakin memperkuat kecurigaannya. Harta karun di tubuh Han Jien tidak mungkin menyembuhkan lukanya. Tempat ini mungkin terlalu aneh. Bagaimana mungkin seorang murid tahap pemurnian Qi memahami sesuatu yang bahkan para tetua pun tidak bisa pahami? Tang Xiaofeng sangat menyadari bahaya tempat ini. Murid di bawah tahap pemurnian Qi pasti akan mati jika mereka masuk, dan bahkan murid tahap pembentukan fondasi pun tidak bisa tinggal lama di sini. Ia sudah sangat bersyukur kepada surga karena selamat kali ini, dan ia tidak terpikir untuk mengetahui alasannya. Sambil mendesah, Tang Xiaofeng bertanya kepada Han Jien, "Namaku Tang Xiaofeng, siapa namamu?" "Namaku Han Jien." Setelah menyebutkan namanya, Han Jien tidak mengatakan apa-apa lagi. Tang Xiaofeng mengangguk, menepuk bahu Han Jien, dan berkata, "Ayo keluar. Tidak aman berlama-lama di sini." Kilatan cahaya putih muncul di tubuhnya, dan ia langsung keluar dari hutan. Keduanya sudah tak jauh dari pintu keluar hutan. Saat Han Jien menyadari apa yang terjadi, Tang Xiaofeng sudah pergi. Han Jien tersenyum kecut. Ia ingin bertanya tentang kultivasi, tetapi orang itu telah pergi tanpa sepatah kata pun. Sambil menghela napas panjang, Han Jien segera keluar dari jurang Mayatin. Saat berjalan,
Tanpa sadar ia merogoh sakunya dan tiba-tiba menyentuh sesuatu yang memberinya perasaan terhubung dengan darah. Perasaan itu jelas dan aneh, seolah-olah benda itu selalu menjadi miliknya. Han Jien membawa keranjang obat kembali ke tempat tinggal murid-murid luar, dalam keadaan kelaparan. Tepat saat ia hendak pergi makan, San Yuangang muncul seperti hantu, menghentikannya, dan bertanya terus terang. Kemana kau pergi tadi malam? Kenapa kau tidak kembali? Han Jien tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dan berkata, aku tersesat di hutan, dan aku takut pada binatang buas, jadi aku bersembunyi di pohon. San Yuangang mencibir, binatang buas? Jangan bicara omong kosong. Binatang buas di pegunungan ini sudah lama diusir oleh saudara-saudara senior kita. Bagaimana mungkin ada binatang buas di sini? Han Jien berkata, bagaimana jika kita bertemu binatang buas? Tidak ada yang namanya, bagaimana jika? Kata San Yuangang tegas. Kemana kau pergi tadi malam tidaklah penting. Yang penting kau tidak akan dapat makanan hari ini. Melihat wajah San Yuangang yang muram dan tahu ia takkan menyerah, Han Jien tahu ia pasti takkan sanggup menghabiskan makanan ini. Ia menghela napas dan masuk ke kamar. Xie Hu sudah tak ada lagi. Han Jien duduk sendirian di tempat tidur, merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Saat itu sudah musim dingin, dan pakaiannya tipis. Tanpa makanan, jika ia tidak menyelesaikan misi hari ini, ia akan terus kelaparan. Han Jien menggertakkan giginya, bangun dari tempat tidur, dan ingin membawa keranjang obatnya ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Tepat saat dia sampai di pintu, Han Jien tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam dan segera mengosongkan isi sakunya ke tempat tidur. Harus saya katakan, saku saya penuh dengan segala macam benda acak gumpalan rumput, batu, dan sebuah batu putih seukuran ibu jari muncul. Batu itu sangat indah, seperti giok putih, tetapi itu bukan giok putih. Batu itu tampak seperti barang antik, atau sebuah karya seni. Apa ini? Han Jien mengambil batu itu dan mengamatinya dengan saksama. Matanya terbelalak kaget. Bukankah ini batu yang ditendangnya kemarin? Batu itu kecil, tapi setelah dia amati lebih dekat, bentuknya mirip sesuatu. Segel? Bukan, segel agung? Benar, itu segel kekaisaran yang disebutkan di buku. Batu itu berbentuk persegi di bagian bawah, dan diukir dengan naga yang sedang terbang. Apalagi kalau bukan segel kekaisaran? Naga adalah simbol kaisar dan perwakilan kekuatan kekaisaran. Hanya segel kekaisaran yang dapat menggambarkan naga seperti itu. Bukankah seharusnya segel kekaisaran berukuran sangat besar? Segel ini terlalu kecil. Konon, segel kekaisaran memiliki tulisan di bagian bawah, yang mewakili sebuah kekaisaran. Kekaisaran mana yang kehilangan segel ini? Karena penasaran, Han Jien membalik segel giok itu dan menatapnya dengan tercengang. Bagian bawah segel kekaisaran seharusnya diukir dengan karakter, tetapi segel ini benar-benar kosong, datar seperti cermin. Ini juga segel kekaisaran? Frustasi, Han Jien ingin membuang segel itu. Tetapi saat ia melakukannya, ilusi ikatan darah muncul kembali. Terkejut dan ragu, Han Jien segera melihat segel itu. Segel itu masih sama, tidak berubah, tetapi perasaan ikatan darah itu semakin jelas. Tiba-tiba, Han Jien mendapat inspirasi, dan ia menempelkan segel giok itu ke telapak tangannya. Saat segel itu dilepas, 4 karakter kecil berwarna merah cerah muncul di telapak tangannya. Segel giok surgawi. Meskipun keempat huruf ini asing, Han Jien yang gemar membaca sejak kecil, berhasil mengenalinya dengan susah payah. Mungkinkah ini harta karun yang disebutkan Tang Xiao Feng? Apakah ini benda yang menyelamatkan kita? Semakin Han Jien memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Tadi malam, ketika ia menendang segel giok kecil itu, ia tidak bisa bernapas. Tetapi setelah sampai di segel giok itu, ia bisa bernapas lagi. Benda ini bisa membuat orang bertahan hidup di tanah terlantar mayatin. Sungguh harta karun yang luar biasa. Ia harus menjaganya dengan aman. Dengan segel kekaisaran, Han Jien merasa jauh lebih baik, tetapi segel itu tidak bisa dimakan. Jadi dia masih harus naik gunung untuk mengumpulkan herbal. Setelah sehari semalam tidak makan, Han Jien benar-benar kelelahan, kepalanya pusing. Berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang terjal, ia hampir jatuh beberapa kali. Entah karena takdir yang sedang mempermainkan Han Jien atau memang nasibnya yang terlalu buruk, ia belum menemukan satupun tanaman herbal, apalagi tanaman obat, sepanjang hari. Tidak akan ada makanan yang disajikan jika tugasnya tidak selesai, jadi Han Jien hanya bisa menyeret tubuhnya yang kelelahan kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Xie Hu sudah kembali. Melihat Han Jien, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kakak, kemana kau pergi tadi malam?" Han Jien menjatuhkan diri di tempat tidur, sambil berkata lemah, "Aku tersesat." Xie Hu menghela napas lega dan berkata, "Kukira kau jatuh dari tebing." Sambil berbicara, ia mengeluarkan roti jagung dari sakunya dan menyerahkannya kepada Han Jien. Sambil berkata, "Aku tahu kau tidak bisa makan. Ini, aku mencuri ini dari dapur. Cepat makan." Han Jien kelaparan.
Ia mengucapkan terima kasih lalu melahap makanannya. Setelah makan, Han Jien merasa jauh lebih baik dan berkata kepada Xiehu, terima kasih. Ia merasa sangat bersyukur akhirnya bertemu seseorang yang benar-benar membantunya. Xiehu, yang sangat jujur dan sederhana, tersenyum tipis dan berkata, untuk apa kau berterima kasih padaku? Kita akan hidup bersama untuk waktu yang lama, mungkin seumur hidup. Matanya sedikit meredup ketika ia menyebutkan seumur hidup. Namun sedetik kemudian, ia kembali ceria dan berkata dengan optimis, buat apa memikirkan itu? Tidurlah. Melihat Xiehu tertidur, Han Jien pun ikut berbaring di tempat tidur. Di bawah cahaya lampu minyak, ia melihat telapak tangannya, hanya untuk menyadari bahwa keempat karakter merah terang itu telah hilang. Han Jien mengira ia berhalusinasi, menggosok matanya, dan melihat lagi, tetapi karakter-karakter itu tetap hilang. Terkejut, Han Jien berbalik, diam-diam mengeluarkan segel giok, dan menempelkannya erat-erat di telapak tangannya. Kali ini, keempat kata itu tidak muncul, hanya tanda persegi yang tersisa di telapak tangannya. Mana kata-katanya? Gerutu Han Jien dalam hati. Apa yang terjadi? Kata-kata itu sudah tidak ada lagi. Han Jien memejamkan mata, merenungkan alasannya, dan tanpa sadar tertidur. Dalam mimpinya, Han Jien bermimpi menjadi seorang abadi, mampu terbang menembus langit dan menyelam ke dalam bumi, serta menghancurkan segalanya hanya dengan lambaian tangannya. Ketika ia menggunakan seni abadinya, artefak magis di tangannya adalah segel giok dao surgawi, tetapi segel giok itu tidak lagi seukuran telapak tangan, melainkan sebesar kepalan tangan orang dewasa. Keesokan paginya, ketika Han Jien bangun, Xiehu sudah pergi. Ia masih di kamar, tubuhnya tak berubah, tetapi mimpi itu terukir di benaknya bagai cap. Han Jien benar-benar bingung. Ia pernah bermimpi sebelumnya, tetapi tak pernah sejelas ini. Mimpi ini begitu nyata, seolah benar-benar ada. Apa artinya? Tepat saat dia merenungkan hal ini, pintu ruangan terbuka, dan kedua orang itu muncul di garis pandangannya. Pemimpinnya, yang berpakaian putih, tidak lain adalah Tang Xiaofeng, diikuti oleh manajernya, San Yuangang. San Yuangang membungkuk dan menggaruk-garuk dahinya. Alisnya berkerut tak jelas, lalu menunjuk Han Jien dan berkata, kakak senior, Han Jien tinggal di sini. Apakah ini orang yang kau cari? Tang Xiaofeng bergumam acuh tak acuh melalui hidungnya, kau bisa turun sekarang. Ada yang ingin kubicarakan dengannya. Setelah San Yuangang pergi, Tang Xiaofeng melangkah masuk ruangan, menutup pintu, dan bertanya, bagaimana kabarmu 2 hari terakhir ini? Han Jien, yang tidak yakin dengan apa yang diinginkan orang ini, dengan hati-hati bertanya, kakak senior Tang, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tang Xiaofeng melambaikan tangannya dan berkata, bukan apa-apa. Kita beruntung bisa selamat terakhir kali, jadi ini bisa dianggap takdir. Lalu, ia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah kau ingin mengolah dao? Mengolah tahu berarti mengolah keabadian, yang selalu menjadi keinginan Han Jien. Ia hampir setuju. Tetapi kemudian ia takut orang ini mencoba mengujinya. Jadi ia berkata, sekalipun aku mau, aku tidak memenuhi syarat sekarang. Tang Xiaofeng tersenyum tipis dan berkata secara misterius, aku bisa membantumu. Bantu aku? Han Jien terkejut, lalu menyadari sesuatu dan berseru kaget, kau tidak akan memberitahuku diam-diam, kan? Kalau orang lain tahu, kita semua akan. Tang Xiaofeng sepertinya sudah memikirkan hal ini. Ia menepuk bahu Han Jien pelan dan merendahkan suaranya. Selama kau diam saja dan aku diam saja, siapa yang akan tahu? Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk menjadi seorang murid, dan mempelajari teknik keabadian sejati akan menjadi prospek yang lebih lama dan tidak pasti, bahkan mungkin seumur hidup. Kini setelah kesempatan ini tiba, Han Jien ragu untuk menerimanya. Menerima akan memungkinkannya untuk segera mulai mengembangkan keabadian, menolak berarti, meskipun risikonya sangat besar, setelah menguasainya, seseorang akan menjadi seorang kultivator, abadi di mata manusia, dan tak seorang pun berani meremehkan mereka. Memikirkan hal ini, sesosok merah muda tiba-tiba muncul di benak Han Jien, dan pemandangan itu menimbulkan rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Jika aku seorang abadi, akankah dia meninggalkanku saat itu? Pipi Han Jien sedikit berkedut. Ia menggertakkan gigi dan berkata, aku akan memperbaikinya. Melihat ekspresi Han Jien, Tang Xiaofeng terkejut dan mendesah, hatimu sakit? Kau tak bisa melupakannya. Seorang kultivator harus melepaskan segalanya. Pikiran-pikiran yang mengganggu itu tak boleh tertinggal di hatimu. Jika kau sungguh-sungguh ingin berkultivasi, kau harus melupakan urusan manusia biasa. Kalau tidak, kau tak akan pernah mencapai kemajuan besar dalam hidupmu. Ia mengambil selembar kertas dari mulutnya dan menyerahkannya kepada Han Jien, sambil berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah metode kultivasi pengantar dan teknik kultivasi untuk 3 tingkat pertama tahap pemurnian Qi. Ingatlah untuk membakarnya setelah kau membacanya. Setelah mengatakan ini, ia menatap Han Jien dengan tatapan rumit dan pergi.
Kunjungan Tang Xiaofeng kali ini bukan karena ia menganggap Han Jien sebagai teman, melainkan karena ia merasa gelisah sejak kembali dari Juramayatin, seolah-olah ia berutang sesuatu kepada seseorang. Setelah berpikir panjang, ia teringat Han Jien dan menyelidiki latar belakangnya dengan saksama. Akhirnya menyimpulkan bahwa seorang pria dari desa pegunungan seperti Han Jien tidak mungkin memiliki harta karun. Peristiwa hari itu sungguh aneh. Dan hanya ada satu penjelasan, Han Jien adalah orang yang dianugerahkan surga, memiliki keberuntungan dan kesempatan luar biasa, yang memungkinkannya lolos dari maut. Karena surga tidak membiarkannya mati dan menyelamatkan nyawanya sendiri, Tang Xiaofeng merasa perlu membantunya. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, Tang Xiaofeng memutuskan untuk diam-diam mengajarkan metode dan teknik kultivasi kepada Han Jien. Ia percaya bahwa dengan bakat Han Jien, bahkan jika ia diberi teknik, ia tidak akan mampu mengolah apapun. Jika Han Jien benar-benar dapat mengolahnya, itu akan membuktikan bahwa ia benar-benar memiliki keberuntungan luar biasa. Dan ketika para tetua menyelidiki, ia akan memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan itu tidak akan melibatkannya. Tang Xiaofeng telah lama pergi sebelum Han Jien melihat kertas putih di tangannya. Kertas itu berisi lebih dari 1000 karakter. Merinci metode kultivasi pengantar dan teknik kultivasi untuk 3 tingkat pertama tahap pemurnian Qi. Setelah sekian lama berada di Sekte Tianming, Han Jien telah memperoleh sedikit pemahaman tentang kultivasi. Tahap pemurnian Qi memiliki 10 tingkat, masing-masing sangat sulit untuk dikultivasikan. Mereka yang berbakat dapat mencapai tahap pemurnian Qi dalam sebulan, sementara mereka yang berbakat buruk mungkin membutuhkan 10 atau 20 tahun, dan beberapa bahkan mungkin tidak pernah memulai jalur kultivasi seumur hidup mereka. Han Jien tidak memikirkan seberapa tinggi tingkat kultivasinya nanti. Ia akan puas selama ia dapat menyelesaikan 3 tingkat pertama. Manusia memiliki jalannya sendiri, dan surga memiliki jalannya sendiri. Mereka yang mengolah dao surga, mencari jalannya. Langit dan bumi hanyalah versi tubuh manusia yang diperbesar, dan tubuh manusia adalah versi miniatur langit dan bumi. Ketika langit dan bumi bergerak sesuai dengan dao, tubuh manusia mencapai keseimbangan sempurna di antara keduanya. Kepala menyerupai langit, dan kaki menyerupai bumi. Oleh karena itu ada pepatah, tubuh manusia adalah satu langit dan bumi. Dengan mencari dao secara terpisah, seseorang menjadi satu dengan langit dan bumi, jantung sebanding dengan langit, ginjal dengan bumi, hati dengan yang, dan paru-paru dengan yin. Dengan mengamati ke atas dan ke bawah, seseorang dapat memahami cara kerjanya. Setelah membaca sekilas informasi tersebut, Han Jien memperoleh pemahaman umum tentang kultivasi. Ia kemudian duduk bersila di tempat tidur dan memulai latihan pernapasan pertamanya. Hari ini menandai awal sejati perjalanan Han Jien menuju keabadian. Ia tidak pernah membayangkan bahwa segel giok surgawi dan sebuah teknik kultivasi akan sepenuhnya mengubah takdirnya. Dunia ini dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, sumber kehidupan. Mereka yang memiliki energi spiritual dapat hidup sehat, sementara mereka yang kekurangannya akan mati. Untuk hidup selamanya, seseorang harus mengolah Qi, memadatkan energi spiritual ke dalam tubuh. Pengolahan Qi dibagi menjadi 2 bagian, menyerap Qi dan mengedarkan Qi. Menyerap Qi adalah proses menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, terutama dilakukan di pagi hari saat cuaca cerah. Duduklah bersila, pejamkan mata, dan ketuk gigi Anda. Tempelkan lidah Anda di langit-langit mulut, telan air liur Anda, dan berikan tekanan sedang dan kuat. Mengedarkan Qi melibatkan membiarkan energi spiritual yang diserap bersirkulasi di dalam tubuh, membentuk siklus yang lengkap dan menyimpannya. Mengikuti instruksi, Han Jien menelan udara melalui mulutnya tanpa bersuara, menelan 3 kali dan menelan 2 kali, 5 kali dan menelan 1 kali, lalu 7 kali dan menelan 1 kali. Setelah menelan, energi spiritual tersimpan di dalam tubuhnya dan bersirkulasi, mengeluarkan kotoran berlebih melalui pori-porinya, menyisakan energi spiritual murni di dalamnya. Metode kultivasi yang aneh ini hampir membuat Han Jien kehabisan napas. Ia berjuang lama sekali tanpa menemukan ritme pernapasannya. Menatap langit, Han Jien menyadari hari sudah mulai gelap. Ia berdiri, mengambil keranjang obatnya, dan meninggalkan ruangan. Kultivasi Qi paling baik dilakukan di pagi hari, ketika energi spiritual langit dan bumi berada pada titik tertingginya, sehingga lebih mudah untuk memadatkan energi spiritual. Meskipun kultivasi dapat dilakukan di waktu lain, efeknya kurang dari 1/10 dibandingkan di pagi hari. Murid luar sudah memiliki waktu terbatas. Mereka tidak punya waktu untuk berkultivasi sepanjang hari. Hanya murid formal yang memprioritaskan kultivasi. Murid luar mengurus segala sesuatunya untuk mereka. Jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka dapat langsung menghubungi manajer murid luar. Saat keluar dari ruangan, Han Jien melihat para murid yang baru saja selesai makan. Tanpa sadar ia menyentuh perutnya, dan terkejut mendapati ia sudah tidak begitu lapar lagi. Mungkinkah kultivasi Qi meredakan rasa lapar? Sebenarnya, pemikiran Han Jien benar. Kultivasi Qi memang dapat meredakan rasa lapar, tetapi seseorang harus berkultivasi setidaknya hingga tahap pembentukan fondasi,
di mana energi spiritual internal bersirkulasi secara mandiri, yang memungkinkan puasa. Puasa, dalam konteks ini, berarti tidak makan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, mengandalkan sepenuhnya energi spiritual untuk aktivitas fisik. Han Jien beruntung, ia menggali beberapa rumput pengumpul roh hari itu. Setelah memberikan satu kepada San Yuangang, ia menyembunyikan sisanya. Dengan cara ini, ia tidak perlu naik gunung untuk mencari herba selama ia mengambil satu setiap hari, memberinya banyak waktu untuk berkultivasi. Yang perlu dilakukan Han Jien sekarang bukanlah bagaimana menyerap energi spiritual, melainkan menemukan ritme pernapasannya. Telan 3, lalu 2, telan 5, lalu 1, telan 7, lalu 1 kedengarannya sederhana, tetapi Han Jien membutuhkan waktu sebulan untuk menguasainya. Selama sebulan terakhir, Han Jien telah bekerja dari fajar hingga senja, meninggalkan kamarnya sebelum matahari terbit setiap hari untuk berlatih pernapasan di pegunungan yang dalam, tetapi hasilnya tidak bagus. Setelah sebulan melakukan ini, tubuhnya masih tidak merasakan sensasi kesemutan. Catatan yang diberikan Tang Xiaofeng dengan jelas menyatakan bahwa ketika energi spiritual memasuki tubuh, seharusnya ada sensasi kesemutan di tulang dan meridian, seperti digigit semut. Han Jien belum pernah mengalami ini, yang artinya hanya satu hal, tidak ada sedikit pun energi spiritual di tubuhnya. Mereka yang berbakat dapat menguasai dasar-dasarnya dalam beberapa hari dan mencapai tingkat pertama pemurnian Qi dalam sebulan. Tetapi setelah sebulan, ia tidak merasakan apapun. Frustrasi, Han Jien menendang keranjang obat ke samping dan bergumam getir. Bakat lagi. Kini ia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu berkata begitu. Dengan bakat yang begitu buruk, seseorang memang tak bisa memadatkan energi spiritual. Kepribadian Han Jien membuatnya tak mudah menyerah. Meskipun tahu betapa sulitnya itu, ia akan tetap maju tanpa ragu. Dalam sekejap mata, Han Jien telah berada di sekte Tianming selama lebih dari 3 bulan, dan tahun baru tinggal 2 minggu lagi. Ia bertanya-tanya bagaimana kabar orang tuanya. Ia mengetahui dari Xiehu bahwa baik murid luar maupun murid formal memiliki kesempatan untuk pulang mengunjungi keluarga mereka selama 3 tahun pertama setelah bergabung dengan sekte. 3 kali di tahun pertama, 2 kali di tahun kedua, dan sekali di tahun ketiga. Ini dilakukan untuk membantu para murid memutuskan ikatan mereka dengan urusan duniawi sedini mungkin dan mengabdikan diri sepenuh hati pada jalur kultivasi. Tentu saja, ini hanyalah formalitas, murid luar tidak terikat sepenuhnya olehnya. Beberapa telah berada di sana selama beberapa tahun dan masih berhasil pulang untuk mengunjungi keluarga mereka, dan para tetua tidak menghentikan mereka. Lagi pula, orang-orang ini mungkin tidak akan pernah bisa berkultivasi, jadi berapa kali mereka pulang untuk mengunjungi keluarga mereka tidak masalah. Selama mereka tidak melakukan apapun yang akan merugikan sekte, sekte tidak akan ikut campur. Han Jien hendak pulang. Ia menyapa Xiehu lalu menuju halaman dalam. Halaman dalam berbeda dengan halaman luar, bangunannya sangat sedikit, dan sebagian besar berupa gua. Setiap murid yang telah berkultivasi hingga tingkat pertama pemurnian Qi dapat memiliki gua tempat tinggal mereka sendiri, dan mereka tidak perlu melakukan apapun selain berkultivasi setiap hari. Meskipun Han Jien datang ke halaman dalam, sebagai murid luar, ia tidak memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam dan hanya bisa datang ke kaki gunung di halaman dalam. Di kaki gunung terdapat halaman luas dengan tulisan ruang jimat di plakat gerbang. Han Jien tiba di gerbang, dan seorang murid berpakaian biru menghentikannya dan bertanya dengan suara berat, "Apa yang kau lakukan di sini?" Ada 2 jenis murid nominal. Satu jenis tidak memiliki status resmi dan hanya bisa berkultivasi sendiri, seperti San Yuangang. Jenis lainnya berstatus resmi, menjadi murid seorang tetua. Mereka tidak hanya bisa mengembangkan seni abadi, tetapi juga membantu tetua dalam menjalankan tugas dan menerima imbalan tambahan. Orang di depan kita adalah murid nominal tetua ruang jimat. Tugas utamanya adalah membantu tetua membuat jimat. Jimat, peralatan ajaib, dan ramuan. Ketiga benda ini penting bagi murid di bawah tahap pembentukan fondasi. Banyak murid di sekte ini memiliki bakat rata-rata dan tidak memiliki keinginan untuk terus berkultivasi, sehingga mereka mempelajari benda-benda ini. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, kebanyakan berada di tahap konsolidasi fondasi awal, status mereka di sekte tidak kalah dengan para kultivator di puncak tahap konsolidasi fondasi. Alasannya sederhana, sekte ini tidak dapat hidup tanpanya. Murid tahap pemurnian Qi juga membutuhkan benda-benda yang mereka sempurnakan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Han Jien menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kakak senior, tolong beritahu yang lebih tua bahwa murid ini ingin pulang untuk mengunjungi keluarganya." Murid itu mengangguk, menyuruh Han Jien menunggu sebentar, lalu berbalik untuk memasuki halaman. Sesaat kemudian, murid itu keluar dan berkata pada Han Jien, "Kamu boleh masuk." Setelah Han Jien memasuki gerbang, ia disambut oleh halaman luas yang dipenuhi tanaman obat, termasuk rumput pengumpul roh yang dikumpulkan Han Jien setiap hari, serta tanaman obat lain yang dijelaskan dalam buku-bukunya. Han Jien belum pernah melihat sebagian besar tanaman obat ini sebelumnya, tetapi ia masih bisa merasakan energi spiritual yang luar biasa terpancar darinya. Dalam sebulan terakhir ini,
Meskipun Han Jien tidak mengolah energi spiritual, kemampuannya untuk merasakan energi spiritual menjadi jauh lebih sensitif daripada sebelumnya. Ada jalan setapak di tengah halaman. Han Jien mengikuti jalan setapak itu dan berhenti di depan ruangan. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, murid Han Jien memberi salam kepada Tetua Li. Sesaat kemudian, sosok Tetua Li keluar dari ruangan, dan dia berkata dengan sedikit terkejut, Anda adalah murid formal? Han Jien terkejut dan berkata, melapor kepada Tetua Li, saya adalah murid luar. Keheningan menyelimuti ruangan. Setelah beberapa lama, Penatua Li akhirnya bertanya, apa yang Anda lakukan di sini? Murid ini ingin pulang ke rumah untuk mengunjungi keluarganya dan meminta jimat ajaib, jawab Han Jien. Pintu berderi terbuka, dan embusan angin membawa jimat ke hadapan Han Jien. Kemudian, pintu tertutup kembali. Han Jien mengambil jimat itu dan pergi. Di dalam ruang jimat, Tetua San tampak bingung dan bergumam. Saat aku melihatnya tadi, aku jelas merasakan energi spiritual di tubuhnya. Jadi mengapa energi itu menghilang? Setelah mengatakan itu, ia tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Berkata, mungkin aku terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin bakatnya memungkinkan dia untuk mengolah energi spiritual? Bahkan seorang murid dengan akar spiritual bintang 3 pun membutuhkan beberapa tahun untuk memasuki sekte. Apalagi seorang murid yang baru saja tiba di halaman luar. Jimat yang diperoleh Han Jien disebut jimat penunggang angin. Jimat ini sangat mudah digunakan. Selama jimat ini ditempelkan di tubuh, seseorang akan memiliki kemampuan menunggang angin yang sebanding dengan murid tahap pemurnian Qi. Dengan kekuatan angin ini, seseorang dapat melompat dan melompat seperti seorang seniman bela diri berkaki ringan, dengan kecepatan yang menakjubkan, dengan mudah menempuh jarak beberapa kilometer dalam sehari. Namun, jimat ini hanya dapat digunakan 3 kali, dan total durasinya tidak boleh lebih dari 3 hari. Meninggalkan halaman luar, Han Jien memasang jimat di lengannya. Seketika, ia merasakan kekuatan luar biasa memancar dari jimat itu dan mengalir ke tubuhnya. Saat itu, Han Jien merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia segera mengangkat kakinya dan berlari ke depan, menempuh jarak lebih dari 10 sang. Meskipun ia sudah siap secara mental, ia masih terkejut. Jimat itu sungguh menakjubkan. Jika aku bisa mempelajari teknik keabadian, bukankah aku akan jauh lebih kuat? Han Jien teringat mimpinya sebulan yang lalu, dan kerinduannya untuk mencapai keabadian semakin kuat. 3 jam kemudian, Han Jien tiba di desa Qingxi. Melihat tanaman dan pepohonan yang familiar, ia mendesah dalam hati. Dengan gerakan kakinya yang sedikit, hembusan angin yang kencang membawanya langsung ke desa, dan dia tiba di rumah sesaat kemudian. Han Jien mengeluarkan jimat dari sakunya, lalu membuka gerbang halaman. Halaman itu kosong, orang tuanya pasti sudah pergi bekerja di ladang. Ia pergi ke kamarnya dan mendapati kamarnya bersih tanpa noda, persis seperti saat ia pergi. Air mata menggenang di mata Han Jien. Dan ia tiba-tiba berbalik dan berlari keluar pintu. Tepat saat dia sampai di pintu, 2 sosok muncul di pandangannya orang tuanya, yang telah pulang. Melihat orang itu, penduduk Sandu tercengang, menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum akhirnya Han Jien berlari menghampiri orang tuanya dan terisak. Ayah, ibu. Ia telah menahan kata-kata ini selama 3 bulan, dan hari ini akhirnya ia bisa mengungkapkannya. Seorang pria tidak mudah meneteskan air mata, tetapi hanya ketika ia sangat sedih. Setelah Han Jien selesai berbicara, air mata mengalir di pipinya. Ibu Han Jien juga meneteskan air mata, dan berkata dengan gembira, Bin apakah itu benar-benar kamu? Han Tianhe gembira, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Tiba-tiba ia membentak, katakan padaku, kemana saja kau selama 3 bulan terakhir? Han Jien belum pernah melihat ayahnya semarah itu. Mengetahui kepergiannya yang tiba-tiba telah membuat orang tuanya khawatir, ia segera berlutut di tanah dan berkata, Ayah, aku salah. Melihat putranya mengakui kesalahannya, Han Tianhe tak kuasa menahan air matanya. Berkata, Bin aku tidak menyalahkanmu karena kabur dari rumah, tapi setidaknya kau seharusnya berpamitan sebelum pergi. Selama 3 bulan terakhir, ibumu menangis setiap malam. Sekalipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau seharusnya memikirkan ibumu. Pada akhirnya, ia terisak tak terkendali. Bayangkan betapa dalamnya kasih sayang seorang ayah ketika seorang pria menangis seperti itu. Wang Xiujuan membantu Han Jien berdiri dan berkata kepada suaminya, Pak Tua, berhenti bicara. Han Jien sudah pulang, kan? Kamu bahkan tidak bertanya apa yang terjadi sebelum kamu mulai menceramahinya. Han Tianhe mengangguk dan berkata kepada Han Jien, pergilah ke kamar dan jelaskan dengan jelas apa yang telah kamu lakukan selama 3 bulan terakhir. Selama 3 bulan, Han Tianhe dan Wang Xiujuan mencari Han Jien hampir siang dan malam, bahkan meminta bantuan kakak laki-lakinya. Karena Han Jien telah menghilang tak lama sebelumnya, Han Tianlong tidak berani mencari secara terbuka, tetapi diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki. Mereka akhirnya memastikan bahwa Han Jien telah pergi ke agama negara dan berlutut di sana selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang terjadi setelah itu.
Dia ingin memberitahu adik laki-lakinya bahwa Han Jien telah dibawa pergi oleh agama negara. Tetapi kemudian dia berpikir itu tidak mungkin. Bagaimana jika dia tidak pergi? Bukankah itu memfitnah agama negara? Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk merahasiakannya, memberitahu adik laki-lakinya bahwa Han Jien telah kembali sendirian dan memberitahu mereka tentang kondisi Han Jien, meminta mereka untuk berhenti mencari. Han Tianhe menolak mempercayai bahwa putranya telah meninggal dan memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Ia menjual semua barang berharga di rumahnya dan bahkan meminjam uang dari rentenir. Namun, putranya tidak ditemukan dimanapun. Kemana ia harus mulai mencari? Setelah mencari lebih dari 2 bulan, mereka terpaksa menyerah dan kembali ke rumah untuk melanjutkan bertani demi melunasi utang mereka. Namun, setiap malam, ia tak kuasa menahan tangis di bawah cahaya lilin. Begitu memasuki ruangan, sebelum mereka bertiga sempat duduk, terdengar suara dari luar pintu, Han Tianhe, akhirnya kau kembali. Kapan kau akan membayar utangmu padaku? Sekelompok orang menyerbu masuk ke halaman. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an, bertubuh kekar dan mengenakan jubah biru. Ia memiliki bekas luka yang menonjol di pipi kanannya, jelas merupakan sosok yang kejam. Di belakangnya ada 5 atau 6 pemuda, masing-masing membawa tongkat kayu tebal, tampak seperti preman. Pria ini, bernama Zhang Ba, adalah seorang preman terkenal yang dikenal bermil-mil jauhnya, dikenal semua orang. Meskipun ia tidak melakukan kejahatan yang benar-benar keji, ia tidak asing dengan pencurian dan perampokan kecil-kecilan. Selain itu, ia meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Jika pinjaman tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, ia akan memimpin sekelompok orang untuk merampok rumah korban, lalu meninggalkan pesan jika utang tidak dibayar dalam waktu 1 bulan. Korban akan dijual sebagai budak di perbatasan. Melihat siapa yang datang, wajah Han Tianhe langsung berubah muram. Ia segera menghampiri Zhang Ba dan bertanya, "Zhang Ba, apa yang kau lakukan di sini?" Zhang Ba mendengus dingin dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kapan kau akan mengembalikan uang yang kau pinjam dariku?" "Belum waktunya, kan?" Han Tianhe tidak meminjam banyak uang, hanya 10 tael perak. Awalnya ia setuju untuk membayar pokok dan bunga dalam waktu 6 bulan, tetapi baru 3 bulan. Zhang Badao berkata, "Awalnya direncanakan 6 bulan, tapi saya sedang kekurangan uang sekarang, jadi kamu harus membayar setengahnya dulu." Han Tianhe tidak punya uang untuk membayar saat ini, jadi dia berkata, "Paman Zhang, tolong beri aku beberapa hari lagi." Dia tahu karakter Zhang Ba dan bahwa kekerasan tidak akan berhasil, jadi nadanya melunak. Masa tenggang, Zhang Ba mencibir dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Pergi dan bawa semua barang berharga keluar dari rumah." Mendengar ini, para pria itu mengambil tongkat kayu dan menuju ke ruangan. Han Tianhe segera menghentikan mereka, berkata, "Tidak, kalau kalian ambil barang-barang kami, bagaimana kami bisa hidup? Bagaimana kau hidup bukan urusanku. Yang kuinginkan sekarang adalah uang." Zhang Ba tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang dada Han Tianhe, membuat Han Tianhe terpental dan jatuh terbanting ke tanah. Han Jien dan ibunya tiba di pintu. Melihat mereka, beberapa preman mencibir, "Minggir. Berhenti." Wajah Han Jien menjadi gelap saat dia berkata kepada Zhang Ba, "Zhang Ba, jangan coba-coba." Zhang Ba telah melakukan ini selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya ia mendengar seorang penduduk desa berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Ia tertawa dan berkata, "Menarik. Kau ingin aku berhenti? Aku tidak mau." Ketika ia melihat Wang Xiujuan di samping Han Jien, ia terkekeh dan berkata, "Wanita itu cukup cantik. Meskipun dia agak tua, itu tidak masalah. Kalian bawa dia ke sini, dan aku akan menunjukkannya padamu sekarang." Wang Xiujuan baru berusia 30-an, tetapi ia pernah menjadi gadis tercantik di desa. Kemudian, secara kebetulan, ia bertemu Han Tianhe, yang usianya hampir 10 tahun lebih tua darinya. Keduanya jatuh cinta dan menikah meskipun keluarga mereka keberatan. Meskipun waktu telah berlalu dan masa muda telah memudar, Wang Xiujuan masih memancarkan pesona unik yang tidak dimiliki wanita lain. Han Tianhe sangat mencintai istrinya. Mendengar kata-kata Zhang Ba, ia tiba-tiba bangkit, mengambil cangkul dari halaman, dan berteriak dengan marah, "Bajingan, aku akan melawan kalian sampai mati." Beberapa preman segera menghentikannya, menunggu perintah Zhang Ba untuk memukulinya sampai mati. Zhang Ba bisa bersikap begitu arogan karena ia memiliki paman yang merupakan penguasa kota. Meskipun ia tidak pernah membunuh siapapun, ia sering membuat orang cacat. Melihat Han Tianhe mengangkat cangkulnya, Zhang Ba terkekeh dan berkata, "Kasihan dia, yang terburuk belum datang." Wajah Han Jien memucat. Ia diam-diam menyematkan jimat itu di pergelangan tangannya dan berkata dengan marah, "Zhang Ba, kau sedang mencari kematian." Zhang Ba sama sekali tidak menanggapi Han Jien. Ia mengedipkan mata kepada para preman di sampingnya dan berkata, "Anak itu mengoceh terus-menerus dan tidak mau mendengarkan. Kalian pergi saja dan lumpuhkan dia." Wang Xiujuan hanya memiliki 1 putra. Ia akhirnya berhasil melihatnya,
Tetapi bagaimana mungkin ia melihatnya dipukuli dan dilumpuhkan? Ia memohon, Paman Sang, tolong lepaskan anakku. Aku akan melakukan apapun yang Paman minta. Ia menggigit bibir bawahnya, air mata mengalir di wajahnya, dan menatap suaminya dengan tajam sebelum berlutut di hadapan Sang Ba. Tepat saat dia berlutut, Han Jien menariknya kembali dan berkata dengan suara berat, Ibu, bangun dan lihat bagaimana aku menghadapi mereka. Sang Ba belum pernah melihat adegan yang begitu lucu sebelumnya. Dan tertawa, aku berdiri di sini. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melewatiku. Beraninya kau. Di dalam halaman, kilatan cahaya putih muncul, dan tubuh Zhang Ba terbang keluar, hingga keluar halaman. Melihat lagi ke tempat Zhang Ba berada, Han Jien berdiri di sana. Semua orang di sekitar tercengang. Para preman saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Han Jien muncul. Sesaat kemudian, para preman berteriak kaget dan berlari keluar halaman untuk membantu Zhang Ba berdiri. Mulut Zhang Ba penuh darah, dan sebagian besar giginya telah tanggal. Pukulan itu menyadarkannya, dan ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membantunya ke sisi Han Jien. Han Tianhe juga tertegun, tetapi ketika melihat Zhang Ba datang lagi, ia bergegas ke sisi putranya, melindunginya di belakangnya, mengangkat cangkul di tangannya, dan berkata kepada Zhang Ba, jika kau ingin menyentuh putraku, kau harus melewatiku dulu. Kau, apa yang kau lakukan? Sebelum ia sempat selesai berbicara, ia melihat Zhang Ba berlutut dan bersujud berulang kali. Berkata, saudaraku, aku buta, tolong ampuni aku. Melihat Han Tianhe tidak menjawab, Zhang Ba menggertakkan giginya dan berkata kepada para preman di sampingnya, kalian semua berdiri di sana untuk apa? Berlututlah. Sambil berbicara, ia mengeluarkan setumpuk uang perak dari sakunya, menyerahkannya kepada Han Tianhe, dan memohon, kakak, paman, kakek, aku mohon kalian melepaskanku. Anggaplah uang ini sebagai upetiku kepada kalian. Han Tianhe tidak menolak untuk menjawab. Malah, ia benar-benar bingung dengan pemandangan di hadapannya. Ia menoleh ke arah putranya dan bertanya, Bin Er, ada apa? Wang Xiujuan sepertinya mengerti sesuatu, tetapi ia tidak yakin. Ia menghampiri putranya dan berkata, Bin Er, apakah itu kamu? Han Jien mengangguk dan berkata kepada Zhang Badao, apa kau melihatnya dengan jelas tadi? Apa kau mau aku memberimu beberapa pukulan lagi? Tendangan tadi hampir membunuh Zhang Ba. Mendengar Han Jien mengatakan ini, Zhang Ba menggelengkan kepalanya seperti drama mainan dan berkata, Abadi, aku buta, aku pantas mati. Ia menampar wajahnya beberapa kali, setiap kali dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa tamparan, bekas telapak tangan berdarah muncul di wajahnya. Han Jien terbatu pelan, menirukan aura kebijaksanaan abadi yang mendalam, lalu berkata dengan suara berat, aku bisa berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi, dan aku juga bisa membantumu membayar utang orang tuamu. Tapi semuanya harus dilakukan sesuai kesepakatan. Bukankah kesepakatannya 6 bulan? Kau bisa datang ke rumahku untuk mengambil uangnya setelah 6 bulan. Zhang Ba benar-benar tertegun oleh pukulan itu. Ia mengangguk dan berkata, ya. Kemudian ia menyadari kesalahannya dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Dewa, kau tidak perlu mengembalikan uang itu. Ambillah ini sebagai upetiku. Ia buru-buru menyerahkan uang itu kepada Han Jien. Sambil berpikir, semoga dia tidak menaruh dendam padaku, atau aku akan celaka. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Jika sang dewa benar-benar ingin membunuhnya, bahkan menyebut bahwa ia memiliki seorang paman yang merupakan penguasa kota pun tidak akan membantu. Han Jien melirik uang kertas itu dengan acuh tak acuh dan berkata, uang ini? Zhang Ba merasa uangnya terlalu sedikit. Jadi dia cepat-cepat berkata, saya akan meminta seseorang mengirimkan lebih banyak lagi saat saya kembali. Han Jien mengambil uang itu dan berkata kepada Zhang Badao, tidak perlu mengantarku. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini hari ini. Tapi jika kau berani mengatakan sesuatu yang mengganggu kedamaian orang tuaku, maka... Zhang Ba mengangguk berulang kali, berkata, Abadi, aku pasti tidak akan berbicara sembarangan. Keluar. Han Jien mendengus dingin, lalu berbalik ke arah orang tuanya dan berkata, Ayah, Ibu, kita bicara di kamar saja. Setelah mereka bertiga duduk, Han Tianhe dan Wang Xiujuan tampak tidak mengenali putra mereka sama sekali. Dari sudut pandang manapun, mereka tidak dapat melihat bahwa ia adalah seorang dewa. Han Tianhe bertanya, Bin Er, apakah kamu benar-benar abadi? Kurasa begitu. Han Jien tersenyum kecut. Dia bukan makhluk abadi. Paling banter, dia hanya tukang serabutan di bawah makhluk abadi. Mendengar pengakuan putranya, Han Tianhe masih belum bisa menerimanya. Adegan tadi terasa seperti mimpi. Ia perlahan bertanya, bagaimana kau bisa menjadi abadi? Han Jien menceritakan secara singkat apa yang terjadi selama periode ini, dengan beberapa perubahan. Seperti menyebutkan kejadian di rumah pamannya dan ujian yang dihadapi para dewa, yang hanya ia singgung sekilas. Setelah selesai, Han Jien menutup ceritanya dengan berkata kepada orang tuanya,
Ayah, ibu, semua itu sudah berlalu. Putra kalian sekarang adalah seorang dewa. Meskipun keduanya bingung, mereka mempercayai kata-kata putra mereka. Jika putra mereka bukan makhluk abadi, ia tak mungkin mengusir orang itu dalam sekejap mata. Han Tianhe menatap putranya, semakin puas, lalu berkata lega, aku tak pernah menyangka keluarga Hanku bisa melahirkan makhluk abadi. Seandainya kakek nenekmu masih hidup, mereka pasti sangat bahagia. Saat mengatakan ini, secercah rasa bersalah melintas di matanya. Han Jien tidak memiliki banyak kenangan tentang kakek neneknya. Dia hanya tahu bahwa mereka dibunuh. Melihat tatapan bersalah di mata suaminya, Wang Xiujuan tak kuasa menahan diri untuk berkata, sayang, kami tidak bisa menyalahkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Kami tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Dari penuturan ibunya, Han Jien samar-samar memahami penyebab kematian kakek neneknya dan bertanya, ayah, siapa sebenarnya yang membunuh kakek dan nenek? Dulu, Han Tianhe takkan pernah mengatakannya. Kini setelah putranya menjadi abadi, mampu terbang dan menyelam, ia merasa harus berbicara tentang masalah yang belum terselesaikan ini. Maka ia berkata, ada geng naga hijau 30 mil jauhnya. Kakek nenekmu dipukuli sampai mati oleh wakil komandan geng itu. Han Jien mengepalkan tangannya dan berkata kepada ayahnya, ayah, jangan khawatir, tidak akan lama lagi geng naga hijau akan menghilang dari dunia ini. Mendengar kata-kata putranya, Han Tianhe merasakan kehangatan di hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, nak, dengarkan aku. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga kita sekarang. Jangan terlalu impulsif dalam segala hal. Meskipun balas dendam untuk kakek dan nenek itu penting, ini bukan waktu yang tepat. Ada juga orang-orang abadi di geng naga hijau. Tunggu sampai kamu memiliki kemampuan untuk membalas dendam sebelum kamu pergi menemui mereka. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, jadi beberapa hari lagi tidak akan membuat perbedaan. Sebelumnya, Han Jien memupuk keabadian untuk memberi orang tuanya kehidupan yang lebih baik dan mencegah mereka dipandang rendah. Kini, tujuannya sama. Untuk pertama kalinya, Han Jien memiliki alasan yang nyata untuk memupuk keabadian. Ada beberapa hal yang harus ia lakukan, hal-hal yang hanya bisa dilakukan setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Menatap mata orang tuanya yang penuh harap, tekad Han Jien untuk memupuk keabadian semakin kuat. Han Jien tinggal di rumah selama 2 hari, dan pergi pada malam ketiga. Cahaya bulan, bagai air, bersinar terang, memancarkan cahaya putih samar pada Han Jien. Tubuhnya melesat ke arah sekte Tianming bagi anak panah yang lepas dari busurnya. Di tengah perjalanan, Han Jien merasa haus dan tiba di sebuah danau kecil. Ia membungkuk, hendak mengambil air untuk diminum, ketika ia mendengar suara dentingan dan sebuah batu putih terlepas dari sakunya. Melihat segel giok dao surgawi jatuh, Han Jien tanpa ragu mencoba mengambilnya. Begitu jarinya menyentuh segel itu, pemandangan yang luar biasa terjadi. Energi di dalam tubuhnya melonjak menuju segel giok dao surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika Han Jien bereaksi dan mencoba melepaskan jarinya, tubuhnya seolah kehilangan kendali, tak bisa bergerak sedikit pun. Segel giok surgawi menyerap energi dengan kecepatan yang semakin cepat. Tubuh Han Jien tak mampu menahan derasnya energi ini, dan ia pun pingsan. Pada pagi musim dingin, dunia diselimuti kabut, dan lapisan tipis embun beku menutupi tanah. Di tepi danau, Han Jien membuka matanya. Reaksi pertamanya adalah melihat sekeliling. Suasana hening dan tak ada apa-apa di sana. Han Jien diam-diam menghela napas lega. Ia berada di antah-berantah. Jika ada binatang buas, ia pasti sudah mati. Mengingat apa yang terjadi sebelum ia pingsan, jantung Han Jien berdebar kencang. Ia segera melihat sekeliling. Segel giok dao surgawi tergeletak tenang di tepi danau, tak berubah. Han Jien mengerutkan kening, merenungkan alasannya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan melihat ke pergelangan tangannya tempat jimat itu berada. Jimat itu telah hilang, hanya menyisakan bubuk hitam bekas pembakarannya. Jimat hanya terbakar ketika energi spiritualnya habis, dan bahkan paling lama, jimat ini belum bertahan 3 hari. Bagaimana mungkin energi spiritualnya habis? Segel giok dao surgawi, pasti segel giok dao surgawi. Sebelum pingsan, seluruh energi spiritual di tubuhnya diserap paksa oleh segel giok dao surgawi. Tetapi apa yang akan dilakukan segel giok dao surgawi dengan energi itu? Han Jien mengambil segel giok dao surgawi dan memeriksanya dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat itu, sinar matahari pagi pertama menyinari langit dan bumi, dan kabut di sekitarnya sedikit menipis. Pada saat yang sama, aliran energi spiritual naik dari tanah, bergema di antara langit dan bumi. Han Jien tahu bahwa energi spiritual di dunia paling melimpah di pagi hari, dan sinar matahari pertama menciptakan energi spiritual terbaik di hari itu. Merasakan energi spiritual di udara, Han Jien segera memilih tempat terpencil, duduk bersila di tanah, dan mulai berkultivasi. Kali ini, begitu ia memasuki kondisi meditasi, ia merasakan energi spiritual di sekitarnya bergejolak liar ke arahnya. Han Jien sangat gembira dan mempercepat napasnya.
Namun, setelah beberapa tarikan napas, ia tidak menemukan energi spiritual di dalam tubuhnya. Sepertinya energi spiritual yang bergejolak itu tidak memasuki tubuhnya, melainkan mengalir ke dadanya. Ada apa? Han Jien terbangun dari kultivasinya, merasakan arah datangnya energi spiritual sambil melihat ke dalam pelukannya. Setelah mengamati lebih dekat, mata Han Jien terbelalak, karena lengannya hanya berisi segel giok dao surgawi. Mungkinkah semua energi spiritual ini mengalir menuju segel giok dao surgawi? Jika demikian, mengapa fenomena ini tidak terjadi selama kultivasinya sebelumnya? Tadi malam, segel giok dao surgawi menyerap energi spiritual di dalam jimat, dan hari ini fenomena ini muncul. Mungkinkah ada fungsi segel giok dao surgawi yang aktif setelah menyerap energi spiritual? Semakin Han Jien memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, dan ia semakin yakin bahwa segel giok dao surgawi adalah harta karun yang luar biasa. Namun, betapapun berharganya harta karun itu, tidak ada gunanya jika ia tidak bisa menggunakannya. Han Jien kehilangan minat untuk melanjutkan kultivasinya dan malah mulai mempelajari segel giok dao surgawi. Karena segel giok dao surgawi dapat menyerap energi spiritual, apa yang dilakukannya setelah menyerapnya? Mungkinkah ia juga berkultivasi, belajar dari manusia untuk menjadi abadi? Tidak, mustahil. Han Jien menolak gagasan itu. Jika itu benar, mengapa tanda ini tidak muncul sebelumnya? Baru sekarang selama kultivasinya? Tiba-tiba, sebuah inspirasi muncul di benak Han Jien, membuatnya terkejut. Mungkinkah segel giok dao surgawi akan membantuku berkultivasi? Sayang sekali orang ini tidak bisa bicara. Andai saja dia bisa memberitahuku apa yang sedang dipikirkannya. Han Jien memainkan segel giok dao surgawi, menopang dagunya dengan tangannya sambil terus merenung. Ia menolak percaya bahwa ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang ini. Setelah berpikir sejenak tanpa menemukan hasil, energi spiritual yang telah dengan panik mengalir ke dao surgawi untuk melancarkan serangan kejutan perlahan melemah dan akhirnya menghilang. Han Jien mengangkat alisnya dan segera melanjutkan kultivasinya. Hampir segera setelah ia memasuki kondisi meditasi, energi spiritual melonjak liar ke dalam segel giok dao surgawi. Melihat hasil ini, Han Jien menjadi bersemangat. Dugaannya sebelumnya sepenuhnya benar. Orang ini biasanya tidak menyerap energi spiritual, dan anomali ini hanya terjadi saat ia berkultivasi. Sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah menggunakan energi spiritual yang diserap dari segel giok dao surgawi untuk keuntungannya sendiri. Han Jien memegang segel giok dao surgawi di tangannya dan mencoba berkultivasi. Tetapi setelah berkultivasi cukup lama, tidak ada yang berubah. Tidak setetes pun energi spiritual dari segel tersebut masuk ke tubuhnya. Mungkin metodeku salah. Memadatkan energi spiritual dilakukan melalui latihan pernapasan, bukan melalui kontak fisik. Han Jien menyadari hal ini dan segera mengangkat segel giok itu, meletakkannya di depan lubang hidungnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Kekuatan napasnya begitu kuat hingga membuatnya tersedak, dan ia terbatuk-batuk beberapa kali sebelum akhirnya bisa bernapas. Namun, tepat saat ia mengatur napas, Han Jien merasakan sensasi geli di sekujur tubuhnya, seperti digigit 10.000 semut. Kertas yang diberikan Tang Xiaofeng dengan jelas menyatakan bahwa jika seseorang dapat merasakan sensasi geli ini, berarti ia memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Itu berarti ia telah memasuki tahap pertama kultivasi. Dengan terus berkultivasi dan mengumpulkan sejumlah energi spiritual, seseorang dapat mencoba memulai tahap pertama pemurnian Qi sesuai dengan metode kultivasinya. Han Jien tertegun memikirkan hal ini. Ia berseru kaget, sungguh menakjubkan. Hanya satu tarikan napas saja sudah bisa memberimu energi spiritual? Begini, ia sudah berkultivasi lebih dari sebulan dan masih belum bisa mendapatkan sedikit pun energi spiritual. Semua terjadi begitu cepat hingga terasa tak nyata baginya. Sensasi gigitan semut itu terus berlanjut, jadi Han Jien mencubit pahanya dengan keras lagi. Baru ketika ia merasakan sakit itu, ia menyadari bahwa ini bukan mimpi. Karena ini bukan mimpi, ia akan melanjutkannya. Han Jien ingin melihat berapa banyak lagi kejutan yang bisa ditawarkan oleh segel giok dao surgawi. Ia menutup matanya, memasuki kondisi kultivasi lagi, dan, mengikuti teknik pernapasan, berulang kali menghirup udara di depannya. Saat energi spiritual memasuki tubuh, ia mulai bersirkulasi dengan sendirinya, dan sensasi gigitan semut menjadi semakin intens. Han Jien seakan telah melupakan segalanya, membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kultivasi. Waktu berlalu perlahan, dan baru setelah sinar matahari sepenuhnya menyinari tanah, Han Jien terbangun dari kultivasinya. Saat terbangun, ia merasa luar biasa nyaman. Hawa dingin musim dingin tak lagi terasa. Seolah-olah ada tubuh energi yang bersirkulasi di dalam dirinya, dengan aliran energi spiritual yang perlahan mengalir melalui meridiannya, menghalangi hawa dingin di sekitarnya. Jika Anda terus berkultivasi dengan kecepatan ini, tidak akan lama sebelum Anda mencapai tingkat pertama tahap pemurnian Qi. Saat itu, Han Jien memiliki keyakinan yang belum pernah ada sebelumnya dalam kultivasinya. Tetapi sedetik kemudian, keyakinan itu kembali meredup. Seandainya ia tidak bertemu dengan murid-murid batin yang mengejar Tang Xiaofeng,
semuanya akan baik-baik saja. Tetapi setelah menyaksikannya, pikirannya berubah. Han Jien yakin bahwa dunia kultivasi juga merupakan dunia survival of the fittest, seperti dunia fana, tempat pembunuhan dan perampokan terjadi, bahkan mungkin lebih nyata. Keinginan manusia tak terbatas, terutama di dunia kultivasi. Siapa yang tidak menginginkan kultivasi yang mendalam? Siapa yang tidak ingin hidup sepanjang surga? Dihadapkan dengan keinginan-keinginan ini, hati nurani manusia menjadi jauh lebih redup, bahkan lenyap. Segel giok surgawi harus dijaga keamanannya dan tidak terlihat oleh orang lain. Jika tidak maka dapat menyebabkan pembunuhan. Memikirkan hal ini, Han Jien memasukkan segel giok dao surgawi ke dalam saku dalamnya, melirik ke arah, dan menuju ke sekte Wen Tianming. Tanpa jimat pengendali angin, kami harus berjalan kaki. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari sekte Tianming, dan kami tiba dalam waktu setengah hari. Setibanya di kaki gunung sekte, kedua murid yang menjaga gunung terkejut ketika melihat Han Jien. Salah satu dari mereka bertanya, apakah kamu murid luar? Ia telah menjadi murid luar selama beberapa tahun, dan ini pertama kalinya ia melihat seseorang mendaki gunung. Ada ribuan murid luar, dan kebanyakan dari mereka tidak saling kenal, jadi tidak mengherankan jika keduanya tidak mengenali Han Jien. Han Jien mengeluarkan plakat kayu yang melambangkan identitasnya dari sakunya, melambaikannya di depan mereka berdua, dan berkata, kakak senior, aku tidak sengaja menggunakannya secara berlebihan saat pulang mengunjungi keluarga dan menghabiskan seluruh kekuatan spiritual dalam jimat pengendali angin. Mendengar itu, keduanya tak kuasa menahan tawa dan berkata pada Han Jien, ayo masuk. Mereka pun menerima usulan Han Jien. Lagi pula, pulang ke rumah itu tidak mudah. Siapa yang tidak ingin pamer di depan keluarga dan teman-temannya? Setelah kembali ke halaman luar, Han Jien menjadi semakin berhati-hati dalam berkultivasi. Setiap pagi, ia akan meninggalkan kamarnya dengan alasan sedang mengumpulkan herba di gunung. Hari itu, tepat saat Han Jien hendak pergi, Xie Hu tiba-tiba memanggil, Han Jien, tunggu sebentar. Han Jien menegang. Pria ini jelas masih tidur, jadi kenapa dia bangun? Dia berbalik dan bertanya, Xie Hu, ada apa? Xie Hu mengenakan mantelnya, melambaikan tangan pada Han Jien, memberi isyarat agar dia mendekat. Lalu dengan sungguh-sungguh bertanya, Han Jien, apakah kamu menganggapku saudara? Selama ini, Xie Hu telah merawatnya dengan baik, dan Han Jien telah lama menganggapnya sebagai teman. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, tentu saja. Xie Hu puas dengan jawaban ini dan berkata, Han Jien, kamu bertingkah misterius beberapa hari terakhir ini, berangkat pagi-pagi sekali. Ada apa? Hati Han Jien menegang, tetapi raut wajahnya tetap datar saat ia menjawab, Xie Hu, kau tahu betapa sulitnya mengumpulkan herba. Semua orang di sini sudah mengumpulkan sebagian besar herba. Kalau aku tidak bangun lebih awal, aku khawatir aku tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Hal ini masuk akal. Para murid pengumpul herba di halaman luar bangun lebih awal daripada kebanyakan orang, tetapi tidak sepagi Han Jien, yang bangun tepat saat fajar menyingsing. Setelah berbicara, Han Jien menyadari Xie Hu menatapnya dengan aneh. Ekspresinya sedikit berubah, dan ia berkata dengan suara berat, Xie Hu, aku menganggapmu saudara. Kenapa kau tidak percaya padaku? Karena pihak lain tidak mempercayainya, ia hanya bisa berpura-pura marah. Han Jien senang mendengarkan dongeng sejak kecil, dan pemahamannya tentang sifat manusia jauh lebih tinggi daripada teman-temannya. Xie Hu melambaikan tangannya dan berkata, Han Jien, karena kau tidak ingin membicarakannya, aku tidak akan bertanya lagi. Tapi, ia berhenti sejenak, lalu bergegas menuju pintu, membukanya, melirik ke dalam, dan tiba-tiba menguncinya dari dalam. Ia kemudian menutup jendela. Setelah itu, ia menghampiri Han Jien, secara misterius mengeluarkan selembar kertas yang agak menguning dari bawah selimut, dan menyerahkannya kepada Han Jien, sambil berkata, coba lihat. Han Jien mengambil kertas itu, dan setelah membaca baris pertama saja, matanya terbelalak kaget. Xie Hu, dari mana kamu mendapatkan ini? Tanyanya. Xie Hu terkekeh dan berkata pada Han Jien, terkejut, ya. Han Jien memang terkejut. Apa yang ditunjukkan Xie Hu padanya sama persis dengan apa yang ditunjukkan Tang Xiaofeng padanya. Aku memberitahumu ini, tapi kau sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Xie Hu merendahkan suaranya setelah melihat Han Jien mengangguk. Beberapa bulan terakhir sejak aku datang ke sini, aku sudah mengenal semua murid luar, dan akhirnya aku menyadari satu hal apa yang disebut kesempatan itu sebenarnya bukan tentang bekerja di sini selama 3 tahun sebelum kau bisa mencapai keabadian. Ada cara yang lebih sederhana. Cara yang lebih mudah. Han Jien tidak bisa memberitahu Xie Hu rahasianya. Jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bagaimana kau bisa tahu ini? Xie Hu menghela napas lega dan berkata, tentu saja karena koneksi. Aku membawa banyak uang perak saat datang, dan aku menghabiskan semuanya untuk membeli ini dari seorang murid. Mata Han Jien melebar karena terkejut. Kamu bisa beli ini? Serunya.
Melihat tatapan Han Jien yang tak percaya, Xiehu menjadi cemas dan berkata, "Jangan tak percaya, mendapatkan ini tidak mudah. Pertama, ini hanya bisa dijual kepada murid luar. Menjualnya ke dunia fana adalah pelanggaran berat." Melihat Han Jien mendengarkan dengan saksama, ia melanjutkan, "Kedua, meskipun kekaisaran menyediakan pensiun bagi keluarga kita, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang diterima murid dalam hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal yang sama berlaku untuk murid terdaftar. Oleh karena itu, banyak murid luar mencoba mengirimkan sejumlah uang ke rumah, menciptakan aturan tak tertulis siapapun yang mampu boleh membeli metode kultivasi. Tentu saja, kesempatan ini umumnya tidak berlaku untuk murid yang baru diinisiasi. Hanya mereka yang telah berada di sini selama beberapa tahun yang memiliki kesempatan ini. Bayangkan, para murid itu telah berada di sini selama bertahun-tahun. Selama mereka secara konsisten menyelesaikan tugas mereka, mereka semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan metode kultivasi. Alih-alih itu, mereka mungkin juga mendapatkan uang tambahan. Mendengar ini, Han Jien akhirnya mengerti dan bertanya, setelah sekte mengetahui hal ini, bukankah mereka akan menyelidikinya? Xiehu melambaikan tangannya dan berkata, "Buat apa repot-repot? Selama metode kultivasi ini tidak disebarkan, semua orang tahu bahwa kita, murid luar, terlalu tidak kompeten. Bahkan jika kita mendapatkan metode kultivasi ini, kita tidak akan bisa maju." Bukan hanya itu, para tetua diam-diam mendukung hal ini. Setiap 3 tahun, mereka datang untuk memeriksa murid luar untuk melihat apakah ada murid yang telah mencapai tahap pemurnian Qi. Jika ada, mereka akan diangkat menjadi murid terdaftar, atau mereka akan dipilih oleh seorang tetua untuk menjadi murid resmi. Kata-kata ini mungkin tidak berarti bagi orang lain, tetapi bagi Han Jien, itu adalah kejutan yang luar biasa. Ia tak pernah menyangka hal sebaik ini akan terjadi. Namun, jika memang begitu, mengapa Tang Xiaofeng bertindak begitu misterius sejak awal? Apakah ia benar-benar tidak tahu situasinya? Atau ia hanya tidak ingin memberitahunya, sehingga membuat Han Jien merasa berhutang budi padanya? Bagaimanapun, Tang Xiaofeng pernah membantunya sebelumnya, dan Han Jien bukanlah tipe orang yang menyimpan dendam. Selama tindakannya tidak keterlaluan, ia tidak akan menyimpan dendam. Setelah Xiehu selesai berbicara, Han Jien bertanya, "Apakah kamu sudah mulai berkultivasi?" Xiehu mengangguk, merasa frustrasi. "Aku berkultivasi sebentar kemarin pagi, tetapi aku tidak memiliki setetes pun energi spiritual di tubuhku. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku bisa selesai berkultivasi." Ia menatap Han Jien dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Han Jien, aku menganggapmu sebagai saudara. Kau juga harus memperhatikan ini baik-baik nanti dan menghafal metode serta teknik kultivasinya." Ia benar-benar menganggap Han Jien sebagai saudara. Jika tidak, ia tidak akan menunjukkan informasi sepenting itu kepada Han Jien, apalagi memberikannya. Han Jien sangat tersentuh. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Xiehu, benda ini sangat penting, dan kau benar-benar..." Xiehu tertawa dan berkata, "Apa pentingnya? Itu cuma secari kertas bekas. Nanti aku tulis lagi dan jual." Han Jien tersenyum kecut, lalu tanpa berpura-pura, mengambil metode kultivasi dari Xiehu dan mulai membacanya dengan saksama. Meskipun ia sudah tahu isinya, Han Jien tetap membacanya dengan saksama untuk memastikan apakah Tang Xiaofeng telah memanipulasi kertas tersebut. Tentu saja, ada tujuan penting lainnya meyakinkan Xiehu bahwa ia belum pernah melihat ini sebelumnya. Meskipun sekte tidak akan menyalahkannya atas transaksi pribadi, siapa yang tahu jika ia akan diselidiki karena memberikan metode kultivasi kepada seseorang secara diam-diam? Setelah membacanya, Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sangat mendalam." Xiehu mengangguk setuju dan berkata, "Saya bingung ketika pertama kali melihatnya, terutama metode pernapasannya, yang menurut saya aneh." Han Jien butuh waktu lama untuk menguasai metode pernapasan yang canggung ini. Melihat ekspresi frustrasi Xiehu, ia tersenyum dan berkata, "Xiehu, percayalah pada dirimu sendiri. Kita datang ke sini untuk memupuk keabadian, bukan? Sekarang kita memiliki kesempatan untuk memupuk keabadian, kita harus menghargainya. Mungkin kita bisa menjadi murid resmi dalam 3 tahun?" Xiehu menyadari bakatnya sendiri dan berkata sambil tersenyum kecut, "Menjadi murid formal itu mustahil. Akan menjadi murid nominal saja sudah merupakan berkah dari surga." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Kudengar mereka yang berbakat bisa menguasai teknik pernapasan dalam beberapa hari dan mencapai tingkat pertama pemurnian Qi dalam sebulan. Kurasa akan lebih baik jika kita bisa memulainya dalam 10 tahun. Dengan segel giok dao surgawi di tangannya, Han Jien dipenuhi keyakinan. Berkata, mungkin tidak akan selama itu. Xiehu bisa berbagi metode kultivasinya dengannya, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan segel giok dao surgawi. Benda itu dapat mengumpulkan energi spiritual, yang setelah diubah, dapat diserap oleh para kultivator. Jika orang luar tahu tentang benda yang menentang surga seperti itu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Xiehu, maafkan aku tidak bisa membantumu saat ini." Melihat Xiehu yang kurang percaya diri,
Han Jien bergumam pada dirinya sendiri. Xiehu, yang tak menyadari pikiran Han Jien, tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, ayo kita keluar untuk berkultivasi." Ngomong-ngomong, saat berkultivasi, jangan pernah melakukannya di tempat umum. Meskipun ini tidak melanggar aturan sekte, tetap saja ilegal, jadi sebaiknya dilakukan secara pribadi. Selama tidak ada yang salah, tidak akan ada yang mempermasalahkan masalah ini. Setelah berkata demikian, ia menepuk dadanya dengan penuh keyakinan dan berkata, "Saudaraku, jika terjadi sesuatu, beritahu saja orang lain bahwa ini untukmu." Mendengar ini, Han Jien benar-benar tersentuh. Inilah arti persaudaraan sejati. Meskipun ia menyetujui permintaan Xiehu secara lisan, ia tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Jika terjadi sesuatu, ia tidak akan pernah melibatkan Xiehu. Keduanya meninggalkan ruangan dan menuju ke atas gunung. Han Jien berjalan ke utara, dan di tengah kabut pagi, samar-samar ia melihat banyak murid berlari cepat menaiki gunung. Ia pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Dan saat itu ia mengira orang-orang ini bangun pagi-pagi sekali karena ada hal lain yang harus dilakukan. Sekarang ia menyadari bahwa mereka akan berkultivasi, sama seperti dirinya. Setelah berjalan lebih dari 3 mil, Han Jien memilih lembah terpencil sebelum mengeluarkan segel giok dao surgawi dan memasuki kultivasi. Segel giok dao surgawi tidak hanya dapat memadatkan energi spiritual, tetapi juga menghilangkan kelebihan kotoran darinya, mengubahnya menjadi energi spiritual yang paling murni. Saat Han Jien berkultivasi, ia hanya perlu meletakkan segel giok dao surgawi di depan hidungnya dan menghirupnya dalam-dalam. Karena energi spiritualnya murni, ia tidak perlu bersirkulasi di dalam tubuh untuk menghilangkan kotoran. Ia hanya perlu mengikuti jalur kultivasi untuk mengubah energi spiritual menjadi kekuatan spiritual dan mengalirkannya di dalam tubuhnya. Dengan cara ini, tidak hanya waktu yang dihabiskan untuk memadatkan energi spiritual dihemat, tetapi kecepatan kultivasinya juga dipercepat. Waktu berlalu begitu cepat, dan lebih dari setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Han Jien telah berkultivasi selama 3 jam setiap pagi. Meskipun waktunya singkat, hasilnya luar biasa. Energi spiritual di dalam tubuhnya telah mencapai titik jenuh, dan ia tidak dapat lagi menyerapnya sedikit pun. Zhang Xiaofeng juga telah menyebutkan situasi ini di kertasnya. Ini adalah puncak dari tahap awal. Selama ia diam-diam mengedarkan mantra dan mengaktifkan kultivasi tingkat kedua, ia dapat terus menyerap energi spiritual. Han Jien mencoba berkali-kali untuk membukanya, bahkan sambil berbaring di tempat tidur, tetapi ia tak pernah berhasil. Ia mengerti bahwa ini soal bakat. Mereka yang berbakat mungkin berhasil pada percobaan pertama. Mereka yang tidak berbakat mungkin perlu 100, 1000 kali percobaan, atau bahkan gagal selamanya. Itu bukan hal yang mustahil. Sorak-sorai menggema dari luar ruangan. Han Jien tahu tahun baru sudah dekat. Meskipun para kultivator seharusnya meninggalkan segala hal yang mengganggu dan fokus pada latihan mereka, murid-murid pinggiran seperti mereka tidak bisa dianggap kultivator, dan sekte tersebut tidak memiliki persyaratan yang ketat. Selama tahun baru, meskipun mereka tidak boleh menyalakan petasan atau membaca syair seperti orang biasa, minum, makan daging, dan bersenang-senang tetap diperbolehkan, karena hal itu hanya terjadi setahun sekali. Pintu terbuka, dan Xiehu menerobos masuk, membawa kereta dan kendi anggur. Ia terhuyung-huyung menghampiri Han Jien dan berkata, "Kakak, bagaimana kalau keluar sebentar untuk minum-minum? Kalau tidak punya uang, aku bisa bayar." Sambil berbicara, ia menepuk dadanya, menunjukkan kesetiaan. Minum-minum di tahun baru tidaklah gratis, sekte ini tidak begitu dermawan. Hanya ada 2 cara untuk mendapatkan anggur turun gunung ke kota yang jaraknya puluhan mil untuk membelinya, atau membelinya dari orang lain. Membeli anggur dari orang lain melibatkan 2 transaksi membayar 2 kali lipat harga, atau menukarnya dengan jimat pengendali angin. Para murid yang telah bersama sekte Tianming selama bertahun-tahun memiliki cukup banyak jimat pengendali angin. Mereka sering menggunakan alasan mengunjungi keluarga untuk mengelabui orang lain agar memberikannya. Meskipun jimat ini tidak dapat dijual di luar sekte, jimat ini dapat digunakan sebagai mata uang di dalam sekte, dan cukup berharga. Beberapa murid luar secara khusus mengumpulkan jimat untuk mengadakan pesta besar selama tahun baru. Mendengar kata-kata Xiehu, Han Jien tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, aku akan berkultivasi sedikit lebih lama." Ia tidak pernah menyukai keramaian sejak kecil. Dan lagi pula, meskipun keramaian seperti itu mungkin tampak bahagia, sebenarnya mereka membawa sedikit rasa melankolis. Karena kurangnya bakat, para murid luar tidak bisa menjadi abadi, dan masing-masing dari mereka memendam sedikit rasa dendam. Mereka hanya bisa menenggelamkan kesedihan mereka dalam alkohol, dan minum hanya dilakukan setahun sekali. Kecuali para murid perempuan, hampir semua murid luar akan memilih untuk mabuk berat pada hari ini. Xiehu mengambil kendi anggur, meneguknya beberapa kali, lalu berkata kepada Han Jien, "Kakak, apa gunanya memperbaikinya? Berhentilah mencoba. Kau bahkan tidak bisa memberikan petunjuk apapun pagi ini. Apa yang bisa kau perbaiki di tengah malam begini?" Sambil berbicara,
Ia menyerahkan labu anggur itu kepada Han Jien dan berkata dengan tegas, "Dengarkan aku, malam ini kita tidak akan mabuk." "Tidak." Dengan bunyi gedebuk, kendi anggur itu jatuh ke tanah, dan Xiehu langsung jatuh terduduk. Han Jien tersenyum kecut, tahu Xiehu mabuk, dan membantunya tidur. Saat hendak melanjutkan kultivasinya, ia teringat sesuatu dan segera menutup pintu serta jendela. Kemudian, Han Jien menghampiri Xiehu, mengeluarkan segel giok dao surgawi dari jubahnya, dan menempelkannya di hidung Xiehu, sambil berkata dalam hati, "Saudaraku, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantu. Apakah kau bisa memasuki jalan itu tergantung pada takdirmu sendiri." Karena kultivasinya telah mencapai titik jenuh, ia tidak menggunakan segel giok dao surgawi selama beberapa hari terakhir. Segel itu mengandung energi spiritual yang sangat besar, dan setiap kali Han Jien mengalirkan kekuatan spiritual internalnya, segel itu akan memancarkan energi spiritual yang sangat besar. Metode memancarkan energi spiritual ini baru ia kuasai setelah memiliki kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Energi spiritual terpancar dari segel giok dao surgawi dan diserap oleh Xiehu. Han Jien khawatir energi spiritual yang terlalu sedikit akan menghalangi Xiehu memasuki alam kultivasi, melepaskan sejumlah besar energi spiritual. Lagi pula, Xiehu sebenarnya tidak sedang berkultivasi. Siapa yang tahu apakah energi spiritual ini akan tetap tersimpan setelah memasuki tubuhnya? Namun, Han Jien lupa satu hal penting: energi spiritual, seperti udara, bersifat eterik dan tak berwujud. Menutup pintu dan jendela saja tidak akan mencegahnya menghilang. Han Jien bukanlah orang pertama yang menyadari masalah ini. Seorang murid kebetulan lewat. Murid itu cukup mabuk, tetapi karena ia telah berkultivasi secara teratur, kepekaannya terhadap energi spiritual lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Energi spiritual yang terpancar dari ruangan itu luar biasa pekat, merembes keluar dari bawah pintu. Bahkan dalam keadaan mabuk, ia tahu bahwa jika ia berlatih menghirup energi tersebut selama beberapa saat, ia pasti akan dapat memasuki dao. Ia segera membuang labu anggurnya dan duduk bersila. Saat itu, seorang murid memanggil dari tak jauh, "Wang Fei, apa yang kau lakukan di sana? Kemarilah dan minumlah." Wang Fei melambaikan tangannya, sambil mabuk berkata, "Tidak, aku tidak pergi. Aku ingin berkultivasi." Mendengar ini, semua murid di sekitarnya tercengang. Kultivasi adalah rahasia. Bagaimana mungkin dia mengungkapkannya? Karena itu, beberapa murid yang juga telah berkultivasi, sambil mengatakan bahwa dia mabuk dan berbicara dalam tidurnya, berlari ke Wang Fei, berniat untuk membantunya masuk ke kamarnya. Namun, begitu mereka sampai di kamar Han Jien, mereka juga merasakan energi spiritual murni yang terpancar dari celah pintu. Kesadaran mereka yang mengantuk langsung pulih, dan mereka bertukar pandang sebelum duduk bersila bersamaan. Han Jien mendengar suara-suara di luar dengan jelas dan segera menyadari sesuatu yang serius telah terjadi. Ia segera memasukkan segel giok surgawi ke dalam sakunya. Karena ini sudah terjadi, tidak bisa disembunyikan lagi, ia harus menemukan solusinya. Tatapan Han Jien tertuju pada labu anggur di tanah, dan ia mendapat ide. Ia membuka jendela terlebih dahulu, lalu mengambil labu anggur itu dan meneguknya beberapa teguk. Ini pertama kalinya Han Jien minum alkohol seumur hidupnya. Ia minum terlalu banyak sekaligus dan langsung merasa pusing dan pening. Kesadarannya perlahan memudar, dan samar-samar ia mendengar seseorang mengetuk pintu di luar kamar. San Yuangang juga tergerak oleh kejadian ini. Sebagai seorang murid dengan otoritas nominal di halaman luar, ia menyadari energi spiritual yang terpancar dari kamar Han Jien dan segera mengetuk pintu. Ketika tidak ada yang menjawab, ia memerintahkan anak buahnya untuk mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, gelombang energi spiritual yang kuat menyerbu keluar, mengejutkan semua orang yang ingin tahu apa yang terjadi di dalam. San Yuangang melirik Han Jien yang pingsan karena mabuk di lantai, lalu melirik Xiehu yang terbaring di tempat tidur. Rasa ragu muncul di hatinya. Masalah ini sangat penting, dan ia tidak bisa mengambil keputusan. Ia memerintahkan seseorang untuk mengawasi mereka berdua, lalu bergegas ke gerbang malam itu juga untuk melaporkan masalah tersebut kepada tetua. Keesokan paginya, ketika Han Jien dan Xiehu bangun, mereka mendapati diri mereka tidak berada di kamar mereka, melainkan di kamar tamu kantor urusan umum. Selain San Yuangang, ada juga seorang pria berbaju merah di kamar tamu. Pria itu berusia 40-an, berpenampilan biasa saja, tetapi memancarkan aura yang kuat. Aura ini sama dengan tetua berjubah merah sebelumnya, yang jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang kultivator pendirian fondasi dan juga tetua sekte Tianming. Melihat keduanya terbangun, pria berjubah merah itu bertanya kepada Dekan San, apakah energi spiritual yang pekat dari kamar mereka tadi malam? San Yuangang mengangguk dan membungkuk, berkata, "Penatua Wei, itu mereka." Murid ini tidak berani menyembunyikan apapun.